Cerita ini dibuka oleh seorang ayah yang terpaksa membunuh putrinya sendiri. Sudah 99 kali ia mengakhiri hidup putrinya yang amat ia cintai, dan setiap kali pula penyesalan yang tak tertanggungkan mencabik jiwanya. Di hadapan jasad putrinya, sang ayah meringkuk, tubuhnya gemetar dalam tangis pilu yang tak kunjung reda. Air mata bercampur lumpur, menyatu dengan tanah basah yang diguyur hujan. Perlahan, ia bangkit dari ringkuknya. Suaranya gemetar namun tegas saat menyatakan bahwa kali ini akan menjadi yang terakhir. Ia mengusap wajahnya yang basah oleh air mata dan air hujan. Dalam sorot mata yang kini dipenuhi amarah dan tekad membara, ia bersumpah kepada jasad putrinya. Kali ini, dan untuk terakhir kalinya, ia tidak akan gagal. Zombie Papa. Alur cerita membawa kita ke sebuah rumah sederhana. Di dalamnya, seorang pria parubaya duduk terpaku di hadapan televisi. Wajahnya memucat, sorot matanya kosong seolah tak percaya pada apa yang baru saja dilihatnya. Di layar, terpampang siaran langsung sebuah tragedi mengerikan. Kiamat zombie. Makhluk-makhluk mayat hidup yang belum diketahui asal-usulnya mulai menyerbu manusia, menggigit, menyebar, dan mengubah mereka menjadi zombie lain. Dunia berubah menjadi neraka dalam hitungan jam. Di tengah kecemasan yang mencengkeram dadanya, sebuah suara memanggil dari sisi ruangan. Putrinya bertanya, apa yang sedang ayahnya tonton? Sang ayah menoleh, matanya menatap gadis itu. Putri semata wayangnya yang cantik, hidup, dan masih tersenyum. Dalam sekejap, pikirannya langsung melayang jauh. Ia sadar, mereka berdua harus bertahan hidup dari mimpi buruk yang sedang terjadi. Namun perjuangan mereka tidak berlangsung lama. Di tengah pelarian yang penuh teror, sang ayah kehilangan segalanya. Putrinya, satu-satunya hal yang paling berharga dalam hidupnya, direnggut darinya. Ia tahu, dalam situasi seperti itu, bertahan hidup hampir mustahil, terlebih bagi pria tua sepertinya dan seorang gadis muda. Ketiadaan sang putri mengosongkan seluruh makna hidupnya. Tak sanggup menahan kehampaan itu, ia memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Namun, saat segala sesuatu tampak telah berakhir, sebuah cahaya menyilaukan menyelimutinya. Di sanalah ia bertemu dengan sosok Dewi Agung yang muncul entah dari mana, berdiri anggun dalam sinar yang tidak berasal dari dunia ini. Di hadapan sang Dewi, ia diberi kesempatan kedua. Saat kesadarannya kembali, nafasnya memburu dan wajahnya basah oleh keringat dingin. Ia terbangun di atas tempat tidurnya. Angka 99 melayang di atas kepalanya. Tanpa bisa memahami apa yang terjadi, ia bangkit dari ranjang dengan tubuh terguncang dan kepala penuh tanya. Namun ketika matanya menangkap pantulan dirinya di cermin, ia hanya bisa terdiam menatap angka misterius itu. Waktu tidak memberinya ruang untuk berpikir lebih jauh. Ia segera berlari menuju kamar putrinya dan mengetuk pintu dengan keras. Dengan suara panik, ia meneriakkan nama putrinya, Ryudami. Teriakan menggema di sepanjang lorong rumah itu membangunkan sang gadis. Dengan wajah kesal dan mata masih mengantuk, Dami membuka pintu dan bertanya mengapa ayahnya begitu berisik di tengah malam. Namun sang ayah tak menjawab. Ia langsung meraih dan mencengkeram kedua pundak putrinya dengan erat, seolah ingin memastikan bahwa gadis itu benar-benar ada, bahwa tubuh hangat di hadapannya bukan mimpi. Wajahnya mencerminkan ketakutan. Dami hanya bisa menatap balik dengan kebingungan, tak mengerti apa yang sedang terjadi pada ayahnya. Tanpa berpikir panjang, sang ayah langsung menggenggam tangan putrinya dengan erat. Dalam keadaan genting dan segala persiapan yang tersedia, mereka berdua bergegas meninggalkan rumah, menembus malam yang penuh ancaman. Putrinya masih kebingungan, berusaha bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Namun sang ayah hanya menjawab dengan nada tegas dan tergesa bahwa mereka tak punya waktu. Jika mereka tidak segera bergerak, mereka berdua akan mati. Di tengah perdebatan yang belum sempat menemukan jawaban, sebuah suara geraman tajam menyala. Seekor zombie muncul dari kegelapan, melompat ke arah mereka dengan mulut menganga lebar, memperlihatkan deretan gigi busuk yang siap mencabik. Tanpa sempat menghindar, kengerian itu menelan segalanya dalam sekejap. Seketika itu juga, sang ayah kembali terbangun di atas tempat tidurnya. Nafasnya memburu, matanya membelalak dalam keterkejutan. Di atas kepalanya, kini tertera angka 98. Ia menatap cermin yang terpasang di depan tempat tidurnya. Angka yang sebelumnya 99, kini berkurang 1. Kesadarannya terhanam oleh kenyataan baru. Angka itu bukan sekedar hiasan atau ilusi. Itu adalah jumlah nyawa yang tersisa. Lebih tepatnya, jumlah kesempatan yang ia miliki untuk menyelamatkan putrinya tercinta. Dari titik inilah, penderitaannya benar-benar dimulai. Ia mulai melakukan segalanya, apapun yang bisa membawa putrinya selamat. Bahkan, jika itu berarti harus menginjak-injak moral, menanggalkan batas benar dan salah, ia siap melakukannya, demi Dami. Namun setiap upaya datang dengan harga. Setiap kali angka itu berkurang,
berarti satu kegagalan telah terjadi, dan setiap kegagalan berarti kematian putrinya. Dalam perjalanan melawan dunia yang dipenuhi mayat hidup, dalam usahanya mempertahankan hidup di neraka yang mengoyak batas kemanusiaan, ia menyaksikan putrinya mati berkali-kali. Setiap kali itu terjadi, ia pun mengakhiri hidupnya sendiri, berharap bisa memutar waktu sekali lagi. Tetapi semakin sering ia mengulang, semakin dalam pemahaman itu menghantam dirinya. Di tengah deru peluru dan hundusan senjata yang menghancurkan kepala zombie, di antara pertempuran brutal dan jalan panjang yang dilalui dengan pembantaian demi pembantaian, ia mulai mengerti sesuatu. Ratusan, bahkan ribuan kesempatan bukanlah anugerah, bukan berkah, itu adalah kutukan, takdir yang tak bisa diubah, nasib yang terus menyeretnya kembali ke titik kehilangan yang sama. Putrinya akan selalu meninggalkannya. Akhirnya ia paham bahwa seorang ayah sepertinya, ayah yang lemah, rapuh, dan tidak cukup kuat, tidak lebih dari lelaki yang hanya menyaksikan anaknya mati, lagi dan lagi. Untuk yang entah keberapa kalinya, ia menodongkan senjata ke kepalanya sendiri. Dentuman itu menggema, dan ia kembali terbaring di atas tempat tidurnya. Air mata yang sejak tadi tertahan, akhirnya tumpah, mengalir pelan membasahi pipi keriputnya. Tubuhnya kurus, lemah, tak lagi berdaya. Tak ada lagi angka yang menggantung di atas kepalanya. Tidak ada lagi kesempatan yang tersisa. Ia perlahan duduk di atas kasur. Sorot matanya kosong, semangat yang pernah menyala kini padam, seakan telah habis terbakar oleh puluhan kegagalan. Kini, semuanya benar-benar berada di akhir. Terlihat Dami yang terbangun dari tidurnya ketika mendengar suara berisik di tengah malam. Dengan langkah pelan dan masih mengantuk, ia melangkah keluar dari kamarnya. Pandangannya langsung tertuju pada sosok ayahnya yang telah berdiri di ruang tengah, berpakaian lengkap, tas penuh perlengkapan, dan tangan kanannya menggenggam erat sebuah pisau. Dami bertanya dengan nada heran, mencoba memahami apa yang akan dilakukan ayahnya di waktu seperti ini. Namun ayahnya tak menjawab, hanya menatap putrinya dalam diam. Sorot matanya kosong dan sayu. Namun dalam keheningan itu ada tekanan emosional yang berat menggantung di udara. Raut wajahnya jelas menunjukkan depresi yang mendalam. Perlahan, tangan sang ayah yang mendekat ke tubuh Dami, bukan untuk menyakiti, melainkan untuk memeluk. Pelukan itu begitu erat, begitu rapuh, begitu menyedihkan, seakan itulah pelukan terakhir dalam hidupnya. Ia diam sejenak dalam kehangatan yang penuh beban, lalu dengan suara lirih ia mulai berbicara. Ia mengucap sebuah janji, bahwa meski ia gagal ratusan kali, bahkan meski harus mengulang ribuan, jutaan, atau bahkan miliaran kali sekalipun, ia akan terus berjuang membawa putrinya kembali, tidak peduli seberapa menyakitkan atau mustahil jalannya. Pelukan itu akhirnya terlepas perlahan. Sang ayah menatap putrinya lekat-lekat dengan tatapan penuh tekad, lalu memohon agar Dami percaya penuh padanya. Tapi yang ditunjukkan Dami hanyalah kegelisahan. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Narasi pun bergerak mundur sejenak. Tergambar jelas sosok sang ayah di kesempatan ke-99. Masih dengan satu angka terakhir di atas kepalanya, ia terlihat menggendong tubuh putrinya yang telah tewas, dingin, dan tak bernyawa. Namun di saat itulah, untuk pertama kalinya, ia berhasil mencapai Daejeon, sebuah shelter sempurna. Prajurit dari markas pasukan gabungan menjaga wilayah tersebut dengan disiplin tinggi. Para dokter dari rumah sakit universitas terdekat hadir, bekerja tanpa henti merawat para penyintas. Struktur tempat itu masih utuh, situasi terkendali, lingkungan stabil. Itu adalah tempat yang benar-benar aman, tempat perlindungan sejati di dunia yang telah runtuh. Sang ayah pun memutuskan untuk menetap di sana. Hari demi hari berlalu, dan tahun-tahun mengikutinya, hingga akhirnya 4 dekade telah ia habiskan di tempat itu, sendirian, dalam kesepian. Ia hidup hanya untuk satu tujuan. Ia meletakkan bunga di tempat di mana putrinya beristirahat. Di hadapan pusara itu, ia berbisik bahwa kini ia benar-benar yakin ini adalah kesempatan terakhir, dan jika Dami bisa sampai di tempat ini dengan selamat, maka semuanya akan baik-baik saja. Tidak akan ada lagi kegagalan, tidak akan ada lagi kehilangan. Sambil tersenyum tipis, ia mengangkat pistol ke kepalanya. Mulut laras dingin itu menyentuh pelipisnya. Dengan tenang, ia meminta putrinya untuk menunggu sebentar. Ia akan segera menjemputnya. Putrinya tercinta, Dami. Kini kita kembali ke waktu sekarang. Matanya terpejam, menarik nafas panjang sebelum menjalani kesempatan terakhirnya. Tarikan nafas itu dalam dan penuh makna. Nafas dari seorang ayah telah melewati puluhan kali kematian, keputusasaan, dan tekad yang tak pernah padam. Semua telah dipersiapkan. Ia melirik putrinya yang berdiri di sampingnya dan mengangguk. Begitu pula dengan Dami yang menatap ayahnya dengan mata yang penuh kepercayaan, meski dalam diam kegelisahan masih tersisa. Tapi kini, untuk yang terakhir kalinya,
Mereka siap menantang takdir. Sebelum melangkahkan kakinya keluar rumah, sang ayah terdiam sejenak. Sebuah ingatan terakhir membuncah di benaknya. Kekesalan itu datang seperti semburan panas di dada. Sesaat sebelum ia tiba di shelter terakhir, Daejeon, putrinya, tewas. Dan itu semua karena dirinya. Ia telah menghabiskan 40 tahun untuk mempersiapkan segalanya. Puluhan pengulangan ia lalui demi menyusun strategi sebaik mungkin, demi menjamin keselamatan satu-satunya hal yang masih ia miliki, putrinya. Dan kali ini, dalam kesempatan terakhir ini, ia bersumpah tidak akan mengacaukannya. Tangannya perlahan menjulur ke arah gagang pintu, ditekan perlahan ke bawah. Kemudian ia membuka pintu dengan hati-hati. Namun, tepat ketika kakinya hendak melangkah keluar, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sesuatu yang langsung membekukan seluruh darahnya. Puluhan zombie telah mengepung rumahnya. Matanya membelalak, nafasnya tertahan, seluruh tubuhnya menegang kaku. Ia tahu betul, ia telah mengulangi hal yang sama puluhan kali selama 4 dekade terakhir. Tapi kali ini, ada sesuatu yang tak pernah ia perhitungkan. Sebuah variabel yang tidak pernah muncul, tidak sekalipun dalam 99 kali percobaannya. Zombie berkumpul tepat di depan rumahnya. Semua persiapan yang telah ia bangun selama 40 tahun kini hancur total dalam sekejap. Dunia yang ia atur rapat-rapat retak seketika. Tubuhnya membeku, ia tidak mampu bergerak. Dalam benaknya, satu kalimat terpatri kuat. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan saat itu juga, zombie-zombie itu mengeluarkan raungan liar dan mulai menyerbu menuju rumahnya. Mata mereka kosong, tubuh membusuk, namun gerakannya beringas dan brutal. Satu tujuan membakar pikiran makhluk-makhluk itu, memakan manusia. Sang ayah masih berdiri di ambang pintu, matanya terpaku pada kawanan zombie yang mengamuk. Jarak mereka begitu dekat, tangan-tangan kotor penuh luka dan darah itu sudah menyentuh udara tepat di depannya. Ia masih belum bergerak, pikirannya masih mencoba memahami kekacauan ini. Dan saat kuku-kuku tajam itu hanya beberapa inci dari wajahnya, suara panggilan dari belakang menggema, memecah lamunannya. Dami meneriakinya dengan panik. Seketika, sang ayah mendorong putrinya masuk ke dalam rumah. Dami terpental jatuh di lantai. Ia menyaksikan sang ayah menutup pintu dengan tergesa. Tepat saat kawanan zombie siap menerkam, Dami hanya bisa terduduk diam. Matanya terbelalak, nafasnya tercekat. Pandangan tentang ayahnya perlahan terhalang oleh pintu yang kini tertutup rapat. Tubuhnya bergetar dan suara jeritanya pecah dalam tangis. Ia berlari menuju pintu, berusaha menghentikan apapun yang sedang terjadi. Ia menggetar-getar permukaan besi itu dengan penuh keputusasaan. Peluh menetes deras di wajahnya. Ia terus meminta ayahnya untuk membuka pintu. Namun di luar sana, sang ayah tetap berdiri menahan pintu. Tubuhnya kini digerogoti zombie dari berbagai arah. Ia tidak bergerak. Ia tidak akan membiarkan satupun dari makhluk itu masuk ke dalam. Urat-urat menonjol di leher dan wajahnya. Darah mengalir dari setiap sisi tubuhnya yang tercabik. Meski kesadarannya mulai terkikis, ia tetap bertahan. Dalam hatinya, sebuah gumaman bergema kuat. Kesedihan karena kehilangan seorang anak bagaikan rasa sakit dari usus yang terkoyak. Dan ia sudah merasakannya, sudah 99 kali. Baginya, rasa sakit dan kematian itu adalah sahabat yang sangat ia kenal. Untuk sesaat, bayangannya melayang ke masa lalu, masa ketika putri kecilnya masih begitu mungil dan rapuh. Wajah dirinya di masa lalu tak mampu menyembunyikan pancaran bahagia atas kelahiran wanita mungil itu ke dunia. Senyum sang putri saat itu masih kecil dan sederhana, terasa seperti cahaya yang membangunkannya dari mimpi buruk yang tiada ujung. Dan kini, dari balik pintu yang menjadi satu-satunya pembatas di antara mereka, ia memohon dalam hati agar putrinya tidak menangis. Perlahan, kesadarannya mulai lenyap sepenuhnya. Virus zombie perlahan mengambil alih kendali otaknya, menggerogoti sisa-sisa pikirannya yang masih manusia. Dalam benaknya, ia bertanya-tanya, apa benar ini akhirnya? Apakah kali ini ia akan benar-benar mati? Namun di tengah pusaran pertanyaan itu, bayangan tentang kematian Dami kembali berkelebat. Kenangan itu menusuk bagaikan pisau tumpul yang tak henti mengiris. Dan tiba-tiba saja, lututnya yang nyaris roboh terangkat kembali. Tubuhnya berdiri tegap. Para zombie yang mencengkram tubuhnya erat-erat kini ikut terangkat oleh kekuatan dari tubuhnya yang bangkit. Ia menggertakkan giginya, nafasnya terengah, penuh amarah yang meluap tak terbendung. Ia tidak peduli jika dirinya harus mati, asal putrinya tetap hidup. Bahkan dalam kematian, ia tidak akan pernah menyerah. Seketika, para zombie yang melekat di tubuhnya terhempas dalam satu hentakan luar biasa dari sang ayah. Salah satu zombie yang masih berada di belakang menyadari jalur terbuka. Tanpa ragu, makhluk itu langsung berlari maju dengan mulut menganga lebar. Namun sebelum sempat menggigit, kepala zombie itu terlepas dalam satu serangan brutal. Sang ayah kini bergerak dengan kecepatan di luar nalar, membantai zombie satu persatu di depan rumahnya.
Tapi belum sempat ia mengambil nafas, salah satu zombie berhasil menggigit lengannya. Ia meraung, bukan karena kesakitan, tapi karena marah. Ia membalas gigitan itu dengan lebih ganas, menggigit balik zombie tersebut, dan mencabut kepala makhluk itu dengan brutal. Ia terus bertarung tanpa henti, melompat liar ke sana kemari, mencabik dan menghancurkan setiap zombie yang mendekat. Dalam satu lompatan brutal, ia menghantam kepala zombie hingga hancur lebur seperti tape yang diinjak dengan keras. Namun mereka tidak berhenti, para zombie itu terus datang, menyerbu tanpa ampun. Ayah tetap berdiri tegak, tubuhnya berlumuran darah, namun tak tergoyahkan di tengah barisan musuh yang tak ada habisnya. Tubuhnya yang dulu kurus kerempeng, kini berubah menjadi besar dan berotot. Mutasi akibat virus zombie yang seharusnya melenyapkan kesadarannya, justru berubah menjadi kekuatan luar biasa. Kekuatan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia perlahan membalikan tubuh dan menatap tajam ke arah gerombolan zombie yang terus merangkak mendekat. Makhluk-makhluk itu membuka mulut lebar-lebar, air liur menetes liar dari gusi mereka, tak sabar untuk menyantap daging hidup di hadapan mereka. Tapi bukan masalah bagi sang ayah, yang kini telah bermutasi menjadi manusia super. Sementara itu, terlihat Dami terduduk lemah di depan pintu yang masih tertutup rapat. Nafasnya sesak, tubuhnya gemetar, namun perlahan suara berderi terdengar. Pintu itu terbuka, cahaya menyelinap masuk. Dami terperangah, matanya membelalak ketika melihat sosok yang muncul di hadapannya. Sang ayah kini berdiri di ambang pintu. Dalam hati, ia berkata bahwa 100 kali percobaannya telah gagal. Namun kali ini, ia diberi satu kesempatan lagi. Ia berbicara dalam hatinya, meminta sang putri untuk tidak khawatir. Meskipun dirinya bukan lagi seorang manusia, ia akan melindungi putrinya sampai akhir. Kini pupil matanya memerah, rambutnya yang tadinya hitam berubah menjadi kuning terang. Tubuhnya berubah total, berotot, atletis, tak tertandingi. Ia menatap putrinya sambil tersenyum, dan dari sorot matanya yang membara, terpancar satu pertanyaan yang lembut. Apakah putrinya baik-baik saja? Singkatnya, hari telah berlalu 7 hari. Latar kini bergeser ke Seoul, distrik Mapo, tepatnya di sebuah supermarket A yang dijadikan tempat perlindungan. Terlihat seorang prajurit berjaga dengan wajah penuh geram ketika mendapati 2 orang asing tiba-tiba muncul di lokasi itu. Ia menatap tajam ke arah sosok yang baru datang dan menanyakan identitas mereka. Prajurit penjaga tersebut menyatakan bahwa zombie telah muncul di mana-mana, dan dengan nada penuh curiga, ia bertanya bagaimana mereka bisa sampai kemari dalam keadaan hidup. Melihat orang yang berdiri di hadapannya hanya terdiam tanpa menjawab, wajah prajurit itu mulai menegang, urat-uratnya menonjol jelas. Ia mengangkat senjata dan mengancam, jika orang tersebut tidak segera berbicara, maka pelurunya akan membolongi kepala keduanya. Namun tiba-tiba ekspresinya berubah cemas ketika melihat lebih jelas wajah orang di hadapannya. Nampak seorang pria berkacamata berdiri tenang, sementara putrinya bersembunyi di balik tubuhnya, seakan mencari perlindungan. Prajurit itu sempat kebingungan dan bertanya-tanya, apakah pria itu seorang selebritas sampai harus bersembunyi di balik kacamata. Ketegangan semakin meningkat, namun mendadak dari barisan prajurit lain muncul seorang wanita yang segera memberi perintah agar pendatang tersebut pergi. Wanita itu adalah Cha Yeri, mantan kapten dari unit Grey Tiger Black Widow. Dengan langkah tegas, Kapten Cha berjalan mendekati pria itu. Ia menegaskan bahwa di tempat ini tidak ada ruang bagi mereka dan menyuruh keduanya segera pergi. Melihat pria itu hanya diam membisu, Kapten Cha menatapnya tajam. Suaranya dingin saat menanyakan apakah pria itu tuli. Namun tiba-tiba, Kapten Cha justru terperangah melihat sikap pria itu. Dari bibir pria berkacamata itu keluar pengakuan lirih bahwa putrinya sedang sangat menderita. Mereka sudah berkeliling selama seminggu penuh, dan kini asma sang putri semakin memburuk. Dami yang mendengar itu langsung berusaha menopang perkataan ayahnya dengan batuk-batuk kecil, seakan menegaskan keadaan dirinya. Sang ayah semakin memelas, suaranya penuh kerendahan hati, meminta agar wanita di hadapannya mau menyelamatkan putrinya. Ia memohon dengan tulus, dan jika permintaannya dianggap terlalu berlebihan, maka cukuplah putrinya saja yang diperbolehkan tinggal. Kapten Cha terdiam mendengar kata-kata itu. Sesaat, wajahnya terlihat ragu, namun kemudian ekspresinya kembali mengeras, giginya bergemelecuk menahan emosi. Prajurit penjaga yang berdiri di sampingnya langsung menyela dengan nada kasar, menganggap bahwa pria itu sudah gila. Ia mendekat dengan tatapan menghina, menyatakan bahwa permohonan seperti itu tidak akan pernah mempan terhadap Kapten Cha. Namun, tiba-tiba Kapten Cha berlinang air mata. Para bawahannya yang menyaksikan hal itu hanya bisa melongo. Mulut mereka ternganga kaget melihat perubahan mendadak dari sosok pemimpin yang biasanya dingin. Dengan cepat, Kapten Cha membuang muka, menahan emosi yang bergolak, lalu mengizinkan pria berkacamata itu bersama putrinya masuk ke dalam tempat perlindungan. Sebelum benar-benar pergi, ia sempat menegaskan dengan nada datar agar pria itu tidak salah paham. Ia menyatakan
bahwa keputusannya semata-mata hanya karena membutuhkan tambahan tenaga untuk melindungi supermarket. Tanpa memperpanjang perdebatan, Kapten Cha segera berbalik dan kembali ke posisinya. Langkahnya tetap tegas. Sang ayah terdiam sejenak menatap punggung wanita itu yang perlahan menjauh, lalu tersenyum samar. Dalam benaknya, ia bergumam bahwa Kapten Cha ternyata masih sama seperti dulu, seorang mantan prajurit yang berhasil mengumpulkan para penyintas dan melindungi supermarket di distrik Mapo ini. Baginya, Kapten Cha memang seorang wanita yang dingin seperti ular. Namun entah kenapa kelemahan terbesar wanita itu selalu muncul ketika berhadapan dengan kisah pengorbanan orang tua. Dari sisi lain, Dami menoleh dengan wajah cemberut. Suaranya meninggi saat ia meneriaki ayahnya. Gadis itu merasa kesal dengan tindakan ayahnya barusan, karena semua itu jelas bukan bagian dari rencananya. Sang ayah langsung gugup, terbata-bata, berusaha menjelaskan alasannya. Tak lama kemudian, seorang prajurit penjaga mendekat dan meminta mereka berdua untuk ikut dengannya. Dami yang terkejut mendadak terserang batuk berat. Tubuhnya terhuyung hingga ia harus memegangi kepalanya. Prajurit itu sempat mengira bahwa Dami hanya sedang bercanda. Namun sang ayah segera sigap menopang tubuh putrinya agar tidak jatuh. Hatinya diliputi kecemasan. Ia menyadari bahwa kondisi mental Dami memburuk lebih cepat daripada biasanya. Ia merasa bahwa putrinya benar-benar harus segera beristirahat. Sebab jika tidak, ini bisa menjadi sangat berbahaya. Dalam hati, sang ayah memahami bahwa semua ini terjadi karena dua variabel tak terduga. Insiden yang menimpa mereka seminggu yang lalu masih terus membekas. Bahkan kini, dirinya sendiri belum sepenuhnya mengerti apa yang terjadi. Ia yang seharusnya mati karena digigit zombie, justru selamat dan bahkan memperoleh kekuatan yang cukup untuk mengalahkan makhluk-makhluk itu. Tubuhnya kini terasa asing, kekuatannya tidak lagi sama seperti manusia biasa. Jauh di lubuk pikirannya, ia mulai menduga bahwa dirinya sebenarnya memang sudah menjadi zombie. Namun untuk saat ini, ada hal yang jauh lebih penting. Supermarket A, cabang Habjeong, adalah rute survival paling optimal di tahap awal. Tempat itu memiliki banyak pasokan dan merupakan satu-satunya lokasi yang benar-benar dijaga oleh prajurit sungguhan. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa selama Dami berada di sini, putrinya akan aman. Saat berjalan menuju supermarket, pandangan sang ayah sempat tertuju pada sebuah gedung yang sudah runtuh. Ia pun menoleh ke arah prajurit yang berjalan di dekatnya, menanyakan apa yang membuat gedung di sebelah itu bisa hancur, sebab sebelumnya ia sama sekali tidak pernah melihat hal tersebut. Mendengar pertanyaan itu, prajurit yang ditanya justru mengerutkan kening. Raut wajahnya memperlihatkan kebingungan, hingga akhirnya ia bertanya balik dengan nada heran, apakah pria itu sebenarnya berasal dari masa depan atau semacamnya. Namun segera setelah itu, prajurit tersebut menjelaskan bahwa 3 hari yang lalu, para zombie menyerang dengan jumlah besar. Saat itu, Kapten Cha segera bertindak cepat, memancing seluruh zombie masuk ke dalam gedung tersebut. Dengan gagah berani, Kapten Cha menggunakan tali baja untuk berpindah dari satu gedung ke gedung lain. Lalu, ketika semua zombie sudah berhasil dikumpulkan di dalam gedung sasaran, Kapten Cha meledakkan bom yang telah dipasangnya sejak awal dan menghancurkan mereka sekaligus dalam satu ledakan dahsyat. Prajurit itu bahkan menambahkan dengan nada bercanda bahwa mungkin sekarang semua zombie itu sudah menjadi cumi kering. Namun ia juga memperingatkan ada kemungkinan beberapa di antaranya masih selamat jika beruntung. Meski begitu, menurutnya mereka seharusnya sudah terjebak di reruntuhan dan perlahan membusuk di sana. Sang ayah hanya terdiam mendengarkan tanpa memperlihatkan reaksi berarti. Ekspresinya penuh keheranan, seolah ia merasakan sesuatu dari gedung yang runtuh itu. Melihat raut wajah tersebut, prajurit itu justru nyengir sambil menanyakan apa maksud dari ekspresi sang ayah. Namun tanpa disadari oleh prajurit itu, tepat di belakang punggungnya, sebuah bayangan raksasa perlahan muncul. Sesosok monster zombie berukuran kolosal dengan wajah buruk rupa berdiri menjulang, tubuhnya menggunyang tanah di sekitarnya. Sang prajurit yang awalnya tidak menyadari akhirnya menoleh perlahan, dan matanya langsung membelalak saat melihat makhluk mengerikan itu. Untuk sesaat, tubuhnya membeku, otaknya berusaha mencerna kenyataan mengerikan yang kini berdiri di hadapannya. Tiba-tiba, zombie raksasa itu mengangkat tangannya, dan pukulannya melesat begitu cepat. Hantamannya menghajar tubuh sang prajurit tepat di depannya. Darah memercik liar, tubuhnya remuk, dan puing-puing berterbangan menghantam ke arah jalur tempat Kapten Cha sedang berjalan. Gelombang serangan berikutnya datang tanpa ampun. Dengan ayunan besar yang menggetarkan udara, pukulan monster itu mengarah tepat ke atas kepala Kapten Cha. Dengan cekatan, Kapten Cha melompat ke samping, tubuhnya berputar di udara sebelum mendarat mulus, berhasil menghindari serangan mematikan tersebut. Para prajurit yang menyaksikan kemunculan zombie raksasa itu langsung panik. Teriakan kebingungan terdengar ketika mereka saling bertanya-tanya, dari mana makhluk mengerikan itu bisa muncul. Namun Kapten Cha sama sekali tidak kehilangan ketenangan. Ia segera mengokang senjata, lalu berteriak lantang dengan suara yang menggetarkan seluruh area, memerintahkan semua prajurit untuk menembak tanpa ragu.
Dari balik barikade, para prajurit serentak menarik pelatuk senjata mereka. Rentetan peluru tajam melesat deras, menghujani tubuh zombie raksasa yang berdiri tegak bak dinding hidup. Namun hujan peluru itu sama sekali tidak membuatnya goyah. Justru makhluk itu semakin mengamuk, menggeram ganas dengan tubuh bergetar oleh kemarahan. Dengan gerakan cepat dan brutal, zombie raksasa itu mengayunkan tinjunya ke arah para prajurit yang berkumpul di hadapannya. Dalam satu bogem mentah, tubuh-tubuh prajurit itu terhantam dan hancur berantakan. Darah muncrat liar, tubuh mereka tewas seketika tanpa sempat melawan. Hanya tersisa seorang prajurit yang kini meringkuk ketakutan di tanah. Wajahnya pucat pasi. Zombie raksasa itu sama sekali tidak peduli. Kedua tinjunya sudah terangkat tinggi, siap menggebrak tubuh kecil yang gemetar di bawahnya. Namun sebelum pukulan itu jatuh, Kapten Cha melesat dengan kecepatan penuh. Tubuhnya menerobos debu dan puing, menarik anak buahnya keluar dari lingkaran maut. Ia berteriak marah, memarahi prajurit itu yang hanya duduk diam menunggu ajal saat tinju monster hendak menghancurkannya. Di dalam hatinya, Kapten Cha langsung menyadari sesuatu. Makhluk itu sama sekali berbeda dari zombie-zombie yang ia hadapi 3 hari lalu. Ini bukanlah zombie biasa. Kapten Cha melirik ke arah supermarket yang jaraknya tinggal beberapa meter saja. Dengan suara lantang, ia berseru keras, memerintahkan semua orang untuk segera berlari masuk ke dalam. Ayah yang mendengar seruan itu sempat berusaha memanggilnya, namun Kapten Cha tidak menoleh sedikit pun. Ia hanya menegaskan agar ayah tersebut diam dan fokus melarikan diri bersama yang lain. Sayangnya, Dami sudah tidak sanggup lagi untuk berlari. Nafasnya terengah-engah, tubuhnya melemah, dan kakinya terhuyung meski supermarket sudah begitu dekat. Menyadari putrinya benar-benar tak lagi memiliki tenaga, ayah pun mengeras wajahnya, tak punya pilihan lain. Dalam sekejap, ia berbalik menghadapi zombie raksasa itu. Genggamannya erat pada tinju mentah, lalu ia melesat maju dengan tatapan tajam, menghunuskan tangan kosong itu ke arah monster. Sementara itu, Kapten Cha terus berlari, berniat memimpin ayah dan Dami menuju pintu supermarket. Di dalam benaknya, ia sudah merancang strategi, memancing monster itu ke barikade luar supermarket. Ia yakin bahwa makhluk sebesar itu tidak akan mampu menembus penghalang hanya dalam 1 kali serangan. Jika barikade berhasil menahan laju serangan, ia bisa mencari celah untuk mengidentifikasi titik lemahnya. Namun, tepat ketika rencananya mulai terbentuk, pandangannya menangkap sesuatu yang tak terduga. Dari lantai pertama supermarket, ia melihat banyak orang yang masih berada di dalam. Padahal, seharusnya evakuasi sudah lama selesai. Kehadiran puluhan orang di tempat yang seharusnya kosong benar-benar di luar prediksinya. Kapten Cha langsung menghentikan langkahnya. Ia berputar balik dengan wajah tegang dan berseru lantang, menegaskan bahwa bagaimanapun caranya, ia akan menarik perhatian monster itu. Dengan suara penuh tekanan, ia menyuruh 3 orang yang mengikutinya untuk segera masuk ke dalam supermarket. Namun ketika pandangannya menyapu sekeliling, ia hanya menemukan Dami dan seorang prajurit yang sebelumnya ia tolong. Kapten Cha segera menanyakan keberadaan ayah dengan nada keras pada Dami. Kecurigaan buruk langsung merayapi benaknya. Ia menduga bahwa ayah telah kabur meninggalkan putrinya begitu saja. Namun Dami tidak berkata sepatah kata pun. Ia hanya mengangkat tangannya dan menunjuk ke suatu arah dengan wajah tegang. Kapten Cha sempat terdiam, lalu telinganya menangkap suara muncratan darah yang mengalir liar di udara. Perlahan, ia menoleh ke arah yang ditunjuk Dami dan matanya langsung membelalak. Di sana, ia melihat ayah tengah mengajar zombie raksasa buas dengan tangan kosong. Kedua tangannya menghantam kepala makhluk itu berkali-kali hingga tengkoraknya pecah berantakan dan terpental ke jalanan. Namun ayah tidak berhenti di situ. Dengan nafas memburu, ia terus mengangkat kedua tangannya dan menghantamkan pukulan demi pukulan lagi ke kepala yang sudah hancur, seolah diliputi amarah dan kegilaan. Kapten Cha hanya terdiam membeku, tubuhnya bergetar ngeri menatap pemandangan brutal itu. Begitu juga dengan orang-orang yang berada di dalam supermarket. Mereka menempel di balik kaca, menahan nafas, terus mengamati aksi ayah dengan wajah pucat dan mata tak berkedip. Hingga akhirnya, ayah berhenti dengan pukulan terakhirnya. Tubuhnya turun perlahan dari bangkai zombie raksasa busuk itu. Dengan dada naik turun berat, ia menghela nafas panjang, lalu mengusap wajahnya yang berlumuran darah dan keringat. Saat ia mendongak, pandangannya langsung mendapati semua orang yang menatapnya dari berbagai arah. Sorot mata penuh keterkejutan dan ketakutan tertuju padanya. Ia hanya menghela nafas lagi, lalu dengan suara bergetar, ia mengucapkan maaf kepada putrinya tercinta. Dalam nada penuh penyesalan, ia menyampaikan bahwa dirinya tidak bisa menepati janji. Ia berkata pada Dami bahwa ia terlalu takut melihat putrinya terluka, sehingga ia memilih bertindak dengan cara itu. Tiba-tiba, suara senjata di kokang terdengar. Kapten Cha kini menodongkan senjatanya dengan wajah penuh kecemasan. Dengan suara bergetar, ia menuntut penjelasan, bertanya siapa sebenarnya sosok ayah itu. Untuk sejenak, ayah terdiam. Lalu perlahan ia meraih kacamata yang bertengger di wajahnya, menggenggamnya erat sambil memperkenalkan dirinya sebagai Ryu Minso. Melihat ayahnya akan menunjukkan jati diri yang selama ini ia sembunyikan, Dami menjerit dalam hati. Ia bergumam penuh kecemasan, memohon agar ayahnya berhenti.
Karena ia tahu, jika identitas sang ayah terungkap sekarang, maka Ryu Min-sok pasti akan berada dalam bahaya besar. Ayah perlahan menyingkap kacamata yang menutupi matanya, menampakkan sepasang mata merah yang berkilat tajam. Tatapannya menancap lurus pada Kapten Cha, lalu dengan suara tenang ia menyatakan bahwa dirinya adalah seorang zombie expert. Seketika, suasana menjadi hening. Dami dan Kapten Cha sama-sama tertegun. Wajah mereka tercengang oleh pernyataan mengejutkan itu. Ayah kemudian melanjutkan dengan tenang. Ia menjelaskan bahwa sejak awal terjadinya outbreak, dirinya terus menganalisis perilaku, sifat, serta kelemahan para zombie demi menemukan cara bertahan hidup. Senyum samar muncul di wajahnya, lalu ia menyampaikan bahwa dirinya senang akhirnya bisa membantu. Ia pun dengan tulus meminta kerjasama dari Kapten Cha untuk menghadapi hari-hari ke depan. Kapten Cha membalas dengan senyum tipis, seolah mengakui ucapan ayah. Namun senyuman itu hanya sesaat. Dalam sekejap, wajahnya berubah dingin. Dengan gerakan mendadak, ia mencabut pisaunya dan mengarahkannya ke leher Ryu Min-sok. Tatapannya menusuk tajam, penuh kecurigaan, meneliti setiap guratan ekspresi pada wajah ayah. Dami yang melihat sikap kasar tersebut langsung menegurnya dengan kesal. Namun Kapten Cha tidak bergeming. Ia justru menyuruh Dami untuk diam. Pandangannya tetap tertuju pada Ryu Min-sok. Matanya menyala penuh tekanan. Ia menegaskan bahwa baru saja menyaksikan sendiri bagaimana pria itu mengalahkan monster yang kebal terhadap peluru hanya dengan tangan kosong. Lalu, mata merah menyala yang kini terpampang jelas di hadapannya, sama persis dengan para zombie. Dengan suara tegas yang menembus keheningan, Kapten Cha pun mengajukan pertanyaan yang menghantam jantung percakapan. Apakah Ryu Min-sok benar-benar seorang manusia? Dengan tenang, Min-sok menyampaikan bahwa tembakan yang dilepaskan para prajurit tadi sebenarnya mempan. Mendengar itu, Kapten Cha tampak tidak percaya, alisnya berkerut penuh keraguan. Namun Min-sok segera menjelaskan bahwa monster tersebut telah melemah setelah menerima banyak tembakan. Ia menambahkan bahwa makhluk itu dikenal sebagai Iter, sejenis zombie buas yang terbentuk dari gabungan dua zombie menjadi satu tubuh. Dengan nada tenang namun syarat pengetahuan, ia menjelaskan lebih jauh. Iter memiliki kekuatan fisik yang sangat besar, sementara pertahanan tubuhnya adalah keunggulan utama mereka. Namun di balik kekuatan mengerikan itu, mereka menyimpan satu titik lemah, yakni bagian rahang. Dalam benaknya, Min-sok tersenyum tipis dan bergumam bahwa secara teknis memang benar kepala mereka bisa dihancurkan. Hanya saja, biasanya dibutuhkan palu godam untuk melakukannya. Kebohongan yang diselipi sedikit kebenaran itu berhasil menenangkan Kapten Cha. Ia mulai percaya, meski bayangan keraguan masih bergelayut di wajahnya. Tatapannya tetap tajam, lalu ia mengalihkan pertanyaan pada hal lain. Mata merah menyala milik Min-sok. Dengan nada penuh tekanan, ia menanyakan hal itu. Min-sok kembali menjawab dengan tenang. Ia menjelaskan bahwa dirinya memang terlahir dengan kadar melanin yang rendah, sehingga matanya memiliki warna merah yang tidak biasa. Karena itulah, ia selalu menyembunyikan matanya di balik kacamata, sebab ia tahu banyak orang yang merasa tidak nyaman melihat tatapan tersebut. Setelah menjawab setiap pertanyaan yang diajukan, kini giliran Min-sok yang balik bertanya. Dengan sorot mata tenang, ia meminta Kapten Cha menjawab, apakah dirinya masih tampak seperti zombie. Kapten Cha terdiam. Dalam benaknya, kecurigaan masih mengendap. Ia merasa ada sesuatu yang janggal, tetapi ia juga tahu bahwa tidak mungkin seekor zombie berjuang sedemikian jauh hanya demi putrinya. Setelah mempertimbangkan hal itu, Kapten Cha akhirnya membalikkan badan dan memperbolehkan Min-sok serta Dami untuk masuk ke dalam supermarket. Namun sebelum melangkah pergi, ia mengingatkan bahwa sang ahli zombie itu akan tetap berada di bawah pengawasannya. Kapten Cha kemudian menyapu pandangannya ke sekitar. Ekspresinya berubah muram ketika melihat tubuh-tubuh anak buahnya tergeletak tak bernyawa akibat serangan zombie barusan. Rasa kehilangan jelas terpampang di wajahnya. Tak lama, dua prajurit mendekat, menanyakan keadaan sang kapten. Namun alih-alih menjawab dengan tenang, Kapten Cha justru menendang kaki salah satu dari mereka, membuat prajurit itu terhuyung. Dengan suara lantang, ia memarahi keduanya. Ia memperingatkan bahwa dalam kondisi darurat seperti ini, seharusnya mereka sudah mengevakuasi orang-orang ke parkiran bawah tanah. Salah satu dari mereka menjawab dengan gugup bahwa dirinya dan rekannya panik. Mendengar alasan itu, Kapten Cha menanggapi bahwa jika saja monster itu tidak mati, maka semua orang yang berada di dalam toko pasti sudah terbunuh. Ia menegaskan bahwa bila anak buahnya berbuat kacau lagi, mereka akan dilemparkan langsung ke kerumunan zombie. Ucapan itu membuat kedua prajurit tersebut segera memberi hormat dengan kaku. Namun terlihat jelas prajurit yang tadi kakinya ditendang oleh Kapten Cha menunjukkan wajah kesal meski ia berusaha menahannya. Kini suasana bergeser ke halaman toko, tempat orang-orang berkumpul dan beristirahat setelah kekacauan yang terjadi. Di tengah kerumunan itu, Dami mengungkapkan rasa lega kepada ayahnya, mengaku bahwa kejadian tadi nyaris membuatnya sangat ketakutan. Ayah menoleh dan bertanya dengan tenang, bahaya yang mana yang dimaksud. Dami pun menjelaskan
bahwa yang ia maksud adalah bahaya terkait identitas sang ayah. Ia mengaku terkesan melihat ayahnya mampu berbohong dengan wajah begitu datar, tetapi hatinya sendiri nyaris meledak karena ketakutan kalau kebohongan itu terbongkar. Min-seok hanya menghela nafas ringan dan merasa bersyukur karena Kapten Cha tidak sedang dalam rode gagal otak. Selain itu, ia yakin sang kapten bukanlah tipe orang yang akan sembarangan mengayunkan pisau pada orang lain tanpa alasan. Mendengar itu, Dami menoleh dengan heran, lalu bertanya apakah ayahnya sebenarnya mengenal Kapten Cha. Sekilas, kenangan kehidupan sebelumnya pun terlintas di benak Min-seok tentang masa di mana Kapten Cha pernah menjadi rekan. Tapi ia memberitahu Dami bahwa ia tidak mengenal Kapten Cha. Namun Dami masih bingung, apalagi ketika mendengar ayahnya menggunakan bahasa gaul seperti mode gagal otak. Dengan rasa ingin tahu, ia bertanya dari mana ayahnya bisa tahu istilah itu. Ayahnya hanya tersenyum tipis lalu menjawab bahwa dirinya belajar dari putrinya sendiri. Mendengar itu, Dami terkejut dan menanggapi dengan ragu, mengatakan bahwa dirinya merasa belum pernah mengajarkan istilah tersebut. Namun ayah menatapnya lembut sambil tersenyum dan berkata, "Pernah kok, dan tidak cuma sekali, tapi berkali-kali." Mendengar jawaban ayahnya tadi, Dami semakin bingung. Namun ayah bergegas pergi sambil meminta putrinya untuk menunggu sebentar, karena ia ingin mengambilkan sesuatu untuk Dami makan. Dami hanya memalingkan pandangan dengan wajah cemberut. Jemarinya sibuk memainkan helaian rambutnya, sementara ayah hanya melirik sekilas ke arah putrinya sebelum benar-benar pergi. Ingatan Min-seok pun kembali ke momen saat mereka hendak berangkat ke supermarket A. Saat itu, Dami menatapnya dengan serius dan menyuruhnya berjanji. Sambil menggenggam kacamata di tangannya, ia meminta agar ayahnya tidak pernah menceritakan keanehan dirinya kepada siapapun. Dengan wajah penuh kekhawatiran, Dami menegaskan bahwa bila orang lain sampai tahu tentang keanehan ayahnya, maka bukan hanya ayah, bahkan dirinya sendiri pun bisa berada dalam bahaya. Ia memohon dengan sungguh-sungguh agar ayah menepati janjinya. Sementara berkeliling supermarket, Min-seok membenarkan perkataan putrinya itu dalam benaknya. Ia sadar betul, jika orang-orang sampai tahu siapa dirinya sebenarnya, semuanya pasti akan menjadi kacau dan menggila. Beberapa saat kemudian, Min-seok kembali ke tempat Dami. Ia memanggil lembut, namun setibanya di sana, ia mendapati putrinya sudah tertidur pulas. Tanpa suara, ia segera mengambil selimut, lalu menyelubungkannya dengan penuh kelembutan di tubuh Dami. Meski tampak tenang di luar, kepala Ryo Min-seok masih dipenuhi dengan kegelisahan. Ia memikirkan keanehan situasi yang terjadi belakangan ini. Zombie-zombie bermunculan terlalu cepat. Jumlahnya kini lebih dari 100 hanya di depan pintu. Dan yang lebih mencengangkan, jenis mutasi baru telah muncul hanya dalam waktu 1 minggu. Dari 99 kehidupan sebelumnya, ia tidak pernah sekalipun melihat zombie bergerak dengan kecepatan secepat itu. Kecepatan semacam ini mengubah segalanya, membuat semua prediksi menjadi mustahil. Namun perlahan, ia mulai menyadari satu hal. Alasan mengapa zombie-zombie itu berevolusi, semuanya karena keberadaannya sendiri. Min-seok memejamkan mata, menajamkan inderanya hingga menembus jarak beberapa kilometer dari kota. Jauh di balik hutan, ia bisa merasakan bahwa para zombie itu sadar akan kehadirannya. Mereka mencarinya, menginginkannya mati, menginginkan putrinya ikut binasa. Atau mungkin justru mereka yang merasa takut. Ia tidak tahu pasti, namun satu hal jelas, bagi mereka, dirinya adalah sebuah variabel. Kini Min-seok telah tiba di dalam hutan, berdiri menghadapi para tamunya yang berkumpul di satu tempat. Di tangannya, ia menopang sebuah tangga besi yang besar. Tubuhnya tegak penuh wibawa. Dengan tatapan penuh tantangan, ia bergumam puas bahwa situasi kali ini menguntungkannya. Karena semua musuh sudah berkumpul di satu titik, sehingga ia tidak perlu repot-repot lagi mencarinya satu persatu. Apa yang kalian tunggu? Cepat mulai pestanya sebelum anak-anak bangun, ucap Min-seok dengan nada penuh tantangan. Min-seok membuka tangga besi itu dengan paksa, kemudian mematahkannya menjadi 2 bagian. Dengan sorot mata penuh tekad, ia menyatakan bahwa dirinya sudah siap untuk memasak. Detik berikutnya, gerombolan zombie langsung menyerbu bersamaan dari segala arah. Salah satu tangga dihantamkan ke zombie yang lebih dulu melesat ke arahnya, membuat tubuh makhluk itu terpental ke udara dan hancur berantakan. Dengan kedua tangga besi di tangannya, Min-seok mulai melancarkan pembantaian brutal. Gerakannya liar, namun setiap tebasannya tajam dan penuh tenaga, mencincang setiap zombie yang berani mendekat. Tiba-tiba, salah satu zombie berhasil menggigit lengan kirinya dengan ganas. Rahangnya menutup kuat hingga memutuskan lengan Min-seok. Darah hitam menyembur, namun ia tidak goyah sedikit pun. Dalam hitungan detik, ia menendang zombie itu keras-keras hingga tubuhnya terpelanting ke tanah. Saat monster itu masih terguncang, Min-seok langsung melompat ke atasnya. Tubuhnya menekan kuat, lengan yang baru saja terputus pun seketika beregenerasi. Otot dan daging tumbuh kembali, lalu tinjunya yang baru pulih terkepal rapat, siap menghantam.
Tinju itu meluncur dari langit bagaikan meteor, menghancurkan kepala zombie hingga meledak, pecahan tulang dan daging berhamburan. Namun gelombang zombie tidak berhenti. Kini Minsok dikepung oleh segerombolan zombie ular raksasa. Makhluk-makhluk itu membuka rahangnya lebar, lalu memuntahkan cairan ungu pekat ke arah Minsok secara bersamaan. Cairan itu mendesis, beracun, dan mengepul ganas. Namun dari balik kepulan ungu pekat itu, sosok Minsok muncul kembali dengan tubuh utuh, matanya menyala penuh amarah. Dengan kedua tangga di tangannya, Minsok menghantam para zombie ular itu hingga tubuh mereka terhempas ke tanah, menimbulkan dentuman keras. Ia kembali melompat tinggi, dan dalam satu gerakan cepat, menarik dua kapak yang tersembunyi di punggungnya. Bersenjatakan dua kapak itu, Minsok mengamuk tanpa ampun. Tebasan demi tebasan menghantam, memotong, mencincang, dan meluluhlantahkan semua zombie yang tersisa. Tubuh-tubuh mereka hancur, tercabik, dan tercerai-berai, hingga hanya menyisakan satu zombie terakhir di hadapannya. Zombie terakhir itu menggeram dan memanjangkan lengannya untuk menyerang. Namun Minsok jauh lebih cepat. Ia menghentakkan kakinya keras-keras, menginjak kepala zombie itu hingga wajahnya hancur babak belur. Makhluk itu meraung, teriakan melengking memekakan telinga. Dengan satu tebasan kilat, Minsok mengayunkan kapaknya, menebas leher zombie itu. Kepala makhluk itu terlempar ke udara, darah hitam muncrat deras. Malam itu, Ryu Minsok yang murka menghabisi seluruh zombie yang berada di hutan, meninggalkan hanya kehancuran dan genangan darah. Singkatnya, waktu terus bergulir hingga pagi hari tiba di supermarket A. Di dalam ruangan, Dami masih tertidur pula setelah perjalanan panjang yang melelahkan. Perlahan ia membuka matanya, lalu duduk sambil meregangkan tubuh yang kaku. Sesaat setelah pandangannya jernih, ia langsung melihat sosok yang selalu ia nantikan. Ayahnya, yang berdiri di hadapannya sambil membawa sarapan sederhana untuk putrinya tercinta. "Ini, makanlah, kamu pasti lapar," ucap Minsok dengan suara lembut penuh kasih sayang. Dami masih terdiam, lalu perlahan senyumnya merekah penuh haru. Ia mengangguk pelan, matanya berbinar dengan rasa syukur sekaligus lega. Kini suasana bergeser menuju ruangan Kapten Cha. Di sana, Kapten Cha tampak sangat terkejut ketika menerima laporan dari salah satu anak buahnya. Sang bawahan menjelaskan dengan nada gugup mengenai suara keras yang terdengar terus-menerus pada dini hari, sekitar pukul 1 hingga 5 pagi. Lebih mengejutkan lagi, saat pengintaian dilakukan pagi ini, seluruh zombie di area itu telah lenyap tak bersisa. Kapten Cha sontak menggebrak meja dengan keras, suaranya meledak, penuh ketidakpercayaan saat ia menegaskan bahwa hal tersebut mustahil terjadi. Menurutnya, para zombie tidak mungkin saling bertarung apalagi saling memusnahkan. Bawahan itu pun juga heran. Dengan nada ragu, ia tetap menyampaikan bahwa dirinya juga sulit untuk mempercayai hal itu. Namun ia menekankan bahwa apa yang ia laporkan bukan sekedar kabar burung, semuanya benar-benar ia saksikan dengan mata kepalanya sendiri. Kapten Cha terdiam, pandangannya kosong sesaat. Ia mulai merenung, pikirannya dipenuhi kebingungan. Baginya, mustahil semua zombie dapat dimusnahkan hanya dalam waktu 4 jam. Hal itu terlalu cepat, terlalu luar biasa untuk dipercaya. Namun kenyataan di hadapannya tidak bisa dibantah. Lalu matanya perlahan beralih ke arah radio di meja. Sebuah kesadaran muncul dalam benaknya. Dengan dimusnahkannya seluruh zombie di area itu, ia tahu betul langkah apa yang harus diambil selanjutnya. Dengan nada tegas dan penuh wibawa, Kapten Cha langsung memerintahkan bawahannya untuk segera memanggil semua orang. Ia menegaskan dengan suara lantang bahwa rencana evakuasi akan segera dimulai. Kini kita beralih ke supermarket. Salah seorang di sana tampak menempelkan wajahnya di kaca jendela besar. Matanya menyapu pemandangan di luar dengan penuh rasa was-was. Namun sejauh mata memandang, tak terlihat satupun zombie yang biasanya berkeliaran di area tersebut. Di tengah kerumunan, seseorang berbisik pelan namun cukup terdengar oleh yang lain, mengatakan bahwa ia mendengar percakapan para prajurit. Menurut kabar itu, semua zombie telah dimusnahkan. Mendengar ucapan tersebut, suasana yang semula tegang langsung pecah seketika. Orang-orang bersorak riang, wajah mereka dipenuhi sukacita dan rasa lega. Di tengah keriuhan itu, Dami yang berdiri di samping ayahnya berkata lirih, mengakui bahwa ia juga merasakan para zombie memang telah menghilang. Ayahnya, Ryu Minsok, mengeluarkan sebuah helm proyek. Dengan penuh ketegasan, ia memakaikan helm itu ke kepala putrinya. Tangannya yang besar merapikan posisi helm, lalu menatap Dami dalam-dalam. Dengan suara serius dan nada yang tidak bisa ditawar, ia menegaskan bahwa apapun yang terjadi nanti, Dami tidak boleh melepaskan helm itu dalam keadaan apapun. Dami terdiam, keningnya berkerut penuh kebingungan. Ia hendak bertanya maksud ayahnya, tetapi sebelum sempat bicara, langkah kaki berat terdengar mendekat. Kapten Cha tiba bersama beberapa prajuritnya, membawa aura wibawa yang langsung membungkam kerumunan. Kapten Cha mengangkat pengeras suara, lalu bersuara lantang, jelas, dan tegas. Ia mengumumkan
bahwa pagi ini, untuk alasan yang belum diketahui, para tentara telah memastikan bahwa semua zombie di wilayah ini benar-benar disapu bersih. Sorak-sorai pun kembali bergema, suasana menjadi riuh penuh euforia. Beberapa orang melompat gembira, seakan seluruh penderitaan mereka akhirnya berakhir. Namun Kapten Cha belum selesai. Dengan nada yang tiba-tiba menjadi lebih serius, ia melanjutkan pengumumannya. Ia menyatakan bahwa dengan menghilangnya semua zombie, mereka semua akan segera meninggalkan tempat ini, sekarang juga. Sorakan mendadak terhenti, keheningan mencengkram ruangan itu. Semua orang tertegun, saling pandang dengan tatapan bingung dan penuh tanya. Mereka tak mengerti mengapa harus pergi jika wilayah ini sudah aman. Dengan wajah tegas dan mata yang tajam, Kapten Cha mulai menjelaskan, 3 hari yang lalu, tepat sebelum komunikasi radio terputus, ia sempat menerima panggilan dari sebuah unit. Unit itu adalah Brigade Infanteri Mekanik kedua. Kapten Cha menegaskan bahwa brigade tersebut seharusnya adalah satu-satunya unit militer yang masih tersisa di wilayah Gyeonggi. Mereka memiliki kendaraan tempur berlapis baja, pasukan yang cukup besar untuk melindungi warga sipil, dan yang terpenting, mereka masih bisa menampung serta mengevakuasi orang-orang yang selamat. Namun kerumunan tetap dipenuhi keraguan. Beberapa orang mulai bersuara keras, mempertanyakan keputusan itu. Mereka menganggap terlalu berbahaya mempertaruhkan nyawa semua orang hanya berdasarkan panggilan radio yang tak pasti. Apalagi, panggilan itu sudah terputus 3 hari yang lalu. Kapten Cha pun memerintahkan semua orang untuk tenang. Dengan suara penuh keyakinan, ia berkata bahwa ia mengenal betul orang yang melakukan panggilan itu. Ia menyebut nama sandinya, Blue Hawk. Kapten Cha menegaskan bahwa jika panggilan itu memang datang dari Blue Hawk, maka ia mempercayainya sepenuhnya, tanpa ragu sedikit pun. Namun kata-katanya belum cukup untuk meruntuhkan keraguan yang sudah terlanjur mengakar. Suara protes kembali menggema, sebagian orang berseru, mengatakan bahwa mempercayai panggilan yang tak jelas asal-usulnya hanyalah tindakan nekat yang sama saja dengan bunuh diri. Suara Kapten Cha meninggi, penuh tekanan, saat ia memperingatkan bahwa jika para zombie kembali muncul di wilayah ini, mereka tidak akan punya kesempatan untuk bertahan hidup. Seorang warga sipil langsung menyanggah, meyakinkan semua orang bahwa zombie tidak akan kembali dan mereka sebaiknya tetap tinggal. Namun seorang pria bertopi menimpali dengan nada ketus. Ia berteriak bahwa keputusan ini jelas gegabah dan emosional. Jika pemimpin mereka seorang pria, hal semacam ini tidak akan pernah terjadi. Ucapan itu membuat wajah Kapten Cha memerah, amarahnya hampir meledak. Tapi sebelum ia sempat bereaksi, Ryu Min-sok maju ke tengah kerumunan. Dengan suara dalam dan tenang, ia menyatakan dengan tegas bahwa para zombie pasti akan kembali. Pria bertopi itu langsung melangkah maju dan mencengkram bahu Min-sok sambil membentak, memintanya untuk tidak sok tahu. Namun tiba-tiba, nafas pria itu tercekat. Wajahnya memucat ketika Min-sok menggenggam balik bahunya, kali ini lebih kuat, sambil menatapnya dengan sorot mata yang mengintimidasi. Dengan suara datar namun penuh ancaman, Min-sok memperingatkan bahwa jika mereka memilih tinggal di sini, itu sama saja menyerahkan diri di atas piring makan untuk para zombie dan hanya menunggu giliran untuk mati. Pria bertopi itu langsung melepaskan genggamannya dan mundur ketakutan, mengusap dadanya yang terasa sesak. Orang-orang lain segera mengerumuni Min-sok, menanyakan apakah ia bisa menjamin keselamatan mereka semua. Min-sok menggeleng pelan. Ia mengakui bahwa dirinya tidak bisa memberi jaminan apapun. Jawaban itu membuat sebagian orang mencibir, menuduhnya hanya bicara kosong. Namun Min-sok kembali berbicara. Kali ini suaranya menggema di tengah keheningan. Ia melempar pertanyaan balik. Jika mereka menolak mengikuti para prajurit, apakah mereka yakin bisa bertahan hidup tanpa bantuan militer? Sekejap, suasana menjadi senyap. Orang-orang saling berpandangan, lalu mulai berbisik-bisik, mempertimbangkan kata-kata itu. Perlahan, keyakinan pun tumbuh. Beberapa warga menyadari bahwa apa yang dikatakan Kapten Cha adalah benar. Tanpa para prajurit, mereka pasti sudah mati sejak lama. Perasaan itu menyebar cepat, dan tak lama kemudian teriakan dukungan bergema. Satu persatu mereka meyakinkan diri, memutuskan untuk mempercayakan sepenuhnya keselamatan mereka kepada para prajurit. Kapten Cha hanya terdiam mematung, tak percaya bahwa dalam sekejap dan tanpa usaha keras, Ryu Min-sok berhasil mengubah opini semua orang. Ia melirik pria di sampingnya, bertanya-tanya dalam hati, siapa sebenarnya sosok itu? Min-sok dengan nada datar mengatakan bahwa Kapten Cha tidak perlu berterima kasih, yang seketika membuat Kapten Cha tersulut emosi. Namun Min-sok segera menjelaskan bahwa dirinya sudah terbiasa meyakinkan orang-orang dalam situasi sulit. Ia menegaskan bahwa semua yang ia lakukan semata-mata untuk melindungi dirinya dan putrinya. Dengan senyum tipis, Min-sok menambahkan bahwa jika Kapten Cha adalah pemimpinnya, ia pun akan mempercayainya. Perkataan itu membuat Kapten Cha terdiam lagi. Ia kemudian mengangkat pengeras suara, mengumumkan bahwa operasi pelarian dimulai sekarang juga. Dengan penuh keyakinan, ia menegaskan bahwa dirinya, Cha Yeri, akan memastikan semua orang keluar dari tempat ini dalam keadaan hidup. Singkat cerita,
Semua orang dipindahkan ke dalam 2 bus besar yang masing-masing dikawal truk militer di bagian depan dan belakang. Suasana di dalam bus terasa tegang. Para prajurit duduk siaga, siap menghadapi ancaman yang mungkin datang kapan saja. Sopir tim Kapten Cha berkomentar bahwa rasanya aneh harus menyeberangi Sungai Han lagi setelah sekian lama. Kapten Cha membalas dengan tegas, menyuruhnya tetap waspada karena ini baru permulaan. Benar saja. Tak lama kemudian, suasana mendadak kacau. Wajah semua orang berubah panik saat dari arah depan, gerombolan zombie muncul dan berlari liar, siap menyergap manusia berdarah segar. Kapten Cha segera memencet handi talkie dan mengabarkan pada barisan belakang bahwa zombie telah terlihat. Ia menandai momen itu sebagai awal dimulainya operasi dan segera memerintahkan agar kendaraan warga sipil serta satu tim mengarah ke kanan, sementara tim yang dipimpinnya bergerak ke kiri. Kapten Cha memahami sifat dasar zombie. Pendengaran mereka jauh lebih tajam daripada penglihatan. Timnya segera menjatuhkan kaleng-kaleng besi ke jalanan, menimbulkan suara berisik untuk memancing para zombie agar mengejar mereka. Rencana itu berhasil. Para zombie langsung berbondong-bondong memburu kendaraan Kapten Cha. Kapten Cha berteriak pada sopir agar menjaga jarak dan jangan sampai zombie berhasil mengejar. Namun si sopir mulai panik dan berteriak bahwa jumlah zombie terlalu banyak dan jika situasi terus seperti ini, mereka pasti akan terkejar. Kapten Cha segera memberi perintah dengan suara lantang, memerintahkan timnya untuk segera menuju jembatan Seongsan. Sifat kedua zombie, tidak peduli apapun situasinya, mereka selalu menyerang manusia tanpa henti. Terlihat, tim Kapten Cha yang dikejar bulan zombie sudah berada hanya beberapa meter dari jembatan yang terputus. Menyadari bahaya di depan mata, Kapten Cha segera berpegangan erat pada mobil dan memerintahkan sopir untuk segera berputar balik. Sopir langsung membanting setir dengan keras. Guncangan hebat membuat para penumpang hampir terpelanting keluar dari kursi mereka. Dengan susah payah, mobil berhasil berputar arah meski nyaris jatuh ke sungai di bawah jembatan. Sementara itu, zombie-zombie yang berada di barisan depan terus berjalan tanpa henti, tak mampu berhenti atau mengerem. Akibatnya, mereka saling bertabrakan dengan yang ada di belakang dan sebagian langsung terperosok ke sungai. Namun, zombie-zombie yang tersisa tiba-tiba menghentikan langkah ketika melihat kendaraan Kapten Cha berbalik arah. Sifat ketiga zombie, bagian belakang mereka adalah titik kelemahan yang paling fatal. Saat seluruh perhatian zombie tertuju pada kendaraan Kapten Cha, sebuah kendaraan berat tiba-tiba datang dari arah belakang. Roda baja raksasa itu melindas tubuh-tubuh busuk mereka tanpa ampun. Ryu Min Sok yang berada di balik kemudi road roller berteriak penuh semangat. "Penggilas jalan datang!" Road roller yang dikemudikannya melaju kencang, bobot bertonton menghancurkan apapun yang dilaluinya. Tubuh-tubuh zombie itu remuk dan hancur lebur di bawah roda baja. Namun bukannya menghindar, para zombie malah justru berlari menuju Min Sok, seolah tertarik pada suara dan getaran mesin berat. Darah dan daging busuk muncrat ke segala arah, membuat tim Kapten Cha yang menyaksikan dari kejauhan terbelalak ngeri. Satu persatu zombie dilindas, kemudian terdorong mundur hingga jatuh ke sungai. Jalanan berubah menjadi lautan darah dan potongan tubuh yang tak terbentuk. Sementara itu, suasana beralih ke barisan bus yang melaju lebih dulu. Di dalam salah satu bus, Dami duduk terdiam. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Pikirannya terus mengingat percakapan terakhir dengan sang ayah. Saat itu, ia memohon agar ayahnya tidak melakukan hal berbahaya. Namun Min Sok dengan tenang menyampaikan bahwa tidak ada orang lain yang bisa melakukan tugas itu selain dirinya. Lalu berjanji pada Dami bahwa ia tak akan pergi terlalu jauh dari putrinya. Dengan suara pelan, Dami bertanya, bagaimana jika para tentara menyadari keanehan yang dimiliki ayah? Belum sempat ia larut lebih jauh dalam kekhawatiran, tiba-tiba terdengar seruan dari bagian depan bus yang mengejutkannya. Tim Kapten Cha baru saja kembali. Dami menoleh cepat, matanya membelalak. Ia tak percaya melihat ayahnya kini berada di antara rombongan prajurit mengendarai mesin berat yang berlumuran darah. Kapten Cha yang bergelantung di sisi road roller berteriak lantang, memerintahkan tim lain untuk segera mundur ke belakang. Dari kejauhan, terlihat rombongan zombie terus berdatangan, bergerak seperti gelombang yang tak terbendung. Namun itu bukan masalah besar bagi mereka. Road roller yang dikendalikan Ryu Min Sok langsung melaju-maju. Roda baja raksasanya menggilas para zombie tanpa ampun, meninggalkan tubuh-tubuh remuk dan darah yang mengalir di jalanan. Dengan jalur yang kini bersih dari ancaman, perjalanan menjadi lancar dan aman, membuat seluruh rombongan bisa bergerak dengan kecepatan penuh. Singkatnya, setelah perjalanan panjang yang penuh ketegangan, semua rombongan akhirnya berhasil mencapai tujuan mereka dengan selamat. Kapten Cha dan para prajurit menghela nafas lega saat kendaraan terakhir memasuki area yang aman. Pada sore hari, jam 6:45, seluruh unit Kapten Cha resmi tiba di markas Brigade Infanteri Mekanik kedua, salah satu benteng pertahanan terakhir di jalur menuju Daejeon. Markas ini dikenal karena kepemimpinan yang kuat dan disiplin, menjadi tumpuan harapan banyak penyintas di wilayah itu.
Ryu Min Sok memandangi markas tersebut, masih tak percaya mereka bisa sampai hanya dalam 8 hari. Kecepatan yang bahkan memecahkan rekor perjalanan sebelumnya. Namun, meski ia kini jauh lebih kuat, ia sadar tidak boleh lengah. Satu kesalahan saja bisa membuat Dami kehilangan nyawanya. Ia harus bersabar dan tetap mengikuti rute yang sudah ia lalui di kehidupan sebelumnya. Rute yang sudah terbukti berhasil. Mulai dari titik ini, pikirnya dalam hati, semuanya benar-benar akan dimulai. Sementara itu, para tentara yang ikut dalam perjalanan memuji Min Sok tanpa henti. Mereka mengaku awalnya ragu pria itu mau bergabung, tapi kenyataannya berkat Min Sok, mereka berhasil melewati berbagai rintangan mematikan. Salah satu prajurit bahkan memuji keahlian Min Sok dalam mengendarai kendaraan berat dan bertanya apakah ia bekerja di bidang konstruksi sebelumnya. Min Sok hanya tersenyum tipis, lalu menjawab bahwa dirinya hanya belajar sendiri. Karena semakin banyak keterampilan yang ia kuasai, semakin besar pula peluangnya untuk bertahan hidup. Setelah kendaraan berhenti sepenuhnya, semua orang turun satu persatu. Kapten Cha mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan Min Sok. Namun Min Sok menatapnya penuh goda, lalu bertanya, apakah hanya itu yang ingin Kapten Cha sampaikan? Kapten Cha terdiam sesaat, tak langsung menjawab. Min Sok pun mendesaknya, membuat Kapten Cha akhirnya meninggikan suara, menyuruh Min Sok untuk diam. Min Sok hanya membalasnya dengan senyum samar, seakan menikmati ketegangan di antara mereka. Dari arah pintu masuk markas, beberapa prajurit Brigade Infanteri Mekanik kedua sudah bersiap menyambut mereka. Di barisan depan, Sersan Lee In Hee melangkah maju, memberikan hormat kepada Kapten Cha, lalu menyampaikan dengan suara tegas bahwa ia sudah lama menunggu kedatangan sang kapten dan pasukannya. Kapten Cha terkejut mendengar hal itu, tak menyangka kolonel sudah memprediksi kedatangan mereka. Sersan Lee mengangguk, lalu menambahkan bahwa kolonel juga menyebutkan akan ada seorang prajurit wanita keras kepala yang akan datang dan membuat keributan. Seketika, wajah Kapten Cha langsung menghitam, sementara prajurit yang berdiri di belakangnya ikut menegang. Dengan nada kesal, Kapten Cha segera menanyakan keberadaan kolonel. Sersan Lee menjawab bahwa kolonel sedang berada di gerbang belakang, tempat di mana zombie baru muncul. Kapten Cha tersentak kaget dan buru-buru bertanya, apakah kolonel menghadapi para zombie itu sendirian? Sersan Lee menegaskan bahwa kolonel memang sendirian di sana. Kapten Cha terlihat bingung dan khawatir. Tak habis pikir bagaimana pria yang sudah tidak muda lagi bisa bertindak seberani itu. Sementara Sersan Lee hanya terdiam, meski dalam benaknya ia tahu betul kolonel memang mampu melakukan hal tersebut seorang diri. Suasana beralih ke gerbang belakang brigade. Dari menara pengawas, seorang prajurit berseru lantang melaporkan bahwa rekor baru telah tercapai, yaitu 27 detik. Kolonel terkekeh kecil, lalu berkomentar dengan santai bahwa kapak memang jauh lebih efektif daripada senjata api. Di hadapannya, seekor zombie tergeletak tak bernyawa dengan rahang terbelah. Seorang pria paruh baya bertubuh kekar berdiri dengan senyum puas. Ia adalah Blue Hawk, Kolonel Cha Pung Ho, mantan komandan pasukan perang khusus yang kini menjabat sebagai pemimpin Brigade Infanteri Mekanik kedua. Dari atas menara, beberapa prajurit menyarankan agar lain kali Kolonel Ho menggunakan senjata api, mengingat resiko tergigit yang bisa berakibat fatal. Namun Kolonel Ho malah tertawa terbahak-bahak dan dengan penuh keyakinan menegaskan bahwa Cha Pung Ho tidak akan pernah kalah dari makhluk seperti itu. Ia kemudian menatap kepala zombie yang digenggamnya, lalu berkata kepada bawahannya bahwa jika mereka berada di level yang sama dengannya, mereka akan bisa melihat segalanya dengan jelas, termasuk menilai seberapa kuat kemampuan bertarung musuh hanya dengan sekali tatap. Setelah itu, ia berseru lantang, menyatakan bahwa karena level mereka masih jauh di bawahnya, kehadiran mereka di medan pertempuran justru hanya akan menghambatnya. Setelah berhasil membereskan para zombie di sekitar gerbang, Kolonel Ho mengeluh sambil memegang punggungnya yang terasa nyeri. Ia sadar betul bahwa usianya mulai mempengaruhi ketangguhan fisiknya. Meski begitu, rasa kecewa jelas terlihat di wajahnya, karena para zombie yang datang kali ini hanyalah sampah lemah yang tidak memberi tantangan berarti. Saat ia bergumam tentang itu, tiba-tiba salah satu zombie yang sebelumnya dihantamnya bangkit kembali. Kolonel Ho hanya mendengus, memuji ketahanan makhluk itu yang masih bisa berdiri setelah menerima pukulan telak. Namun, zombie itu mendadak melesat sambil meraung ganas. Sebelum makhluk itu sempat menerkam, suara berat mesin menggema keras, sebuah road roller meluncur dan langsung menggilas zombie tersebut hingga hancur lebur. Para prajurit yang menyaksikan kejadian itu terkejut bukan main, mata mereka terbelalak melihat mesin konstruksi muncul begitu tiba-tiba. Sementara itu, Kolonel Ho seketika memasuki mode siaga penuh. Pandangannya tajam, tubuhnya menegang, dan insting bertarungnya terpicu. Namun begitu ia melihat sosok yang mengemudikan road roller itu, keterkejutannya semakin besar. Kata-kata yang pernah ia ucapkan sendiri terngiang di benaknya.
bahwa ketika berada di level tertentu, ia mampu melihat dan mengukur kekuatan lawan hanya dengan sekali tatap. Tapi kali ini, sosok yang berdiri di hadapannya benar-benar tak terbaca. Ryu Min Sok turun dari road roller sambil melambaikan tangan. Dengan nada tenang, ia memperkenalkan dirinya dan menjelaskan bahwa ia datang bersama Kapten Cha setelah menerima informasi dari prajurit yang berjaga di pintu depan. Namun, sapaan hangat itu langsung dibalas dengan tindakan yang mengejutkan. Tanpa peringatan, Kolonel Ho mengayunkan kapaknya dengan kekuatan penuh, menebas ke arah Min Sok. Para prajurit langsung panik bukan main, berseru kebingungan melihat sang kolonel menyerang seorang warga sipil tanpa alasan. Namun teriakan panik itu berubah menjadi keterkejutan yang jauh lebih besar ketika mereka melihat Min Sok menahan tebasan kapak tersebut hanya dengan tangan kosong. Kolonel Ho yang merasakan bahaya luar biasa dari Min Sok segera berseru lantang, memerintahkan kedua bawahannya untuk segera mundur dan segera mengaktifkan sinyal darurat merah. Dengan suara tegas, ia memperingatkan mereka bahwa orang yang berdiri di hadapannya bukan manusia biasa, melainkan monster. Min Sok tetap tenang. Dengan nada datar, ia berkata bahwa mata Kolonel Ho memang tidak bisa ditipu. Mendengar ucapan itu, Kolonel Ho mengernyit heran, tak memahami maksud sebenarnya. Hanya dengan satu remasan ringan, Min Sok mematahkan kapak yang ia genggam menjadi serpihan logam. Setelah itu, ia menatap Kolonel Ho dengan dingin, lalu menyampaikan bahwa ia harus tetap berada di tempat ini dan membutuhkan izin dari kolonel untuk melakukannya. Namun, ia juga sadar bahwa situasi seperti ini tidak bisa diselesaikan dengan pembicaraan biasa. Pernyataan berikutnya membuat Kolonel Ho tercekat. Namun di saat yang sama, jiwa tempurnya membara. Sambil mengepalkan tinjunya, Min Sok menegaskan, jika kata-kata tidak lagi berguna, maka hanya ada satu cara untuk berkomunikasi dengan jelas, percakapan melalui tubuh. Kolonel Ho menatap tajam pria di depannya. Suaranya berat dan penuh tekanan saat bertanya, apakah maksud pria itu benar-benar ingin menantangnya bertarung. Sambil berbicara, ia melepaskan perlengkapan tempurnya satu persatu. Armor yang dikenakannya berjatuhan ke tanah dengan suara berdentam berat. Otot-ototnya menegang ketika ia mengepalkan tinju. Sorot matanya dipenuhi gairah bertarung. Dengan nada yang semakin panas, Kolonel Ho menyatakan bahwa ia sudah melihat berbagai macam kegilaan di medan perang. Namun ini adalah yang paling tak terduga. Ia juga ingin tahu bagaimana Min Sok bisa mengetahui bahwa dirinya sangat menyukai pertarungan yang benar-benar jantan. Dalam sekejap, sosok Kolonel Ho lenyap dari tempatnya. Dalam kecepatan yang sulit ditangkap mata, ia sudah berada tepat di atas Min Sok. Tinjunya terhunus yang menghantam dengan kekuatan mematikan. "Mari lihat bajingan macam apa kau sebenarnya!" seru kolonel dengan nada penuh tantangan dan adrenalin. Sementara itu, rombongan Kapten Cha tampak kebingungan ketika sirine peringatan kode darat bergema di seluruh markas. Suara keras dari pengeras memerintahkan warga sipil segera bergerak menuju shelter terdekat. Panik mulai menyelimuti mereka. Kapten Cha segera menoleh pada prajurit pengawalnya, bertanya dengan nada mendesak, apa yang sedang terjadi. Prajurit itu tampak gugup, tidak sepenuhnya yakin, namun berjanji akan menjelaskan setelah semuanya terkendali. Ia meminta mereka mengikuti prosedur yang ada tanpa banyak tanya. Tiba-tiba, seorang kapten lain bernama Kuak muncul tergesa. Ia langsung menodongkan senjatanya ke arah Kapten Cha, membuat seluruh rombongan tersentak kaget. Kapten Cha sendiri menahan rasa kesal dan dengan dingin bertanya, apa maksud tindakan Kapten Kuak? Kapten Kuak dengan tegas dan penuh tekanan menjelaskan bahwa monster yang saat ini menyerang kolonel di gerbang belakang sempat menyebut nama Kapten Cha. Pernyataan itu membuat semua orang terdiam bingung. Kapten Cha sendiri tampak kebingungan, tidak mengerti maksudnya. Kemudian Kapten Kuak menyebut nama Ryu Min Sok sebagai orang yang menyerang kolonel. Dengan tatapan penuh kecurigaan, ia mendesak Kapten Cha untuk segera mengungkapkan identitas Min Sok yang sebenarnya. Kebingungan semakin memuncak. Semua orang bertukar pandang tak percaya. Hanya Dami yang wajahnya memucat karena ia satu-satunya yang benar-benar memahami siapa yang dimaksud Kapten Kuak. Kembali ke pertarungan sengit antara Min Sok dan Kolonel Ho. Udara bergetar ketika pukulan maut Min Sok menghantam dinding di belakang Kolonel Ho. Dengan kecepatan luar biasa, Kolonel Ho berhasil menghindar, namun matanya terbelalak melihat dinding tebal itu hancur menjadi serpihan seketika. Kolonel Ho langsung membalas dengan tendangan keras mendarat telak di tubuh Min Sok. Dengan nafas berat dan penuh ketegangan, ia bertanya, apakah dengan kekuatan sebesar itu, Ryu Min Sok masih pantas menyebut dirinya manusia? Min Sok menahan tendangan Kolonel Ho dengan kedua tangannya. Otot-ototnya menegang kuat saat hentakan itu menghantam. Dalam sekejap, tubuh Min Sok menghilang dari pandangan. Kolonel Ho segera menyadari keanehan itu, dan sebelum sempat bereaksi, Min Sok sudah muncul di belakangnya dengan pukulan terhunus. Mata menyala tajam penuh tekanan mematikan. Mengandalkan insting tempur yang terasa,
Kolonel Ho memutar tubuh dan berhasil menghindar. Pukulan itu menghantam udara, namun kekuatannya terasa begitu dahsyat, cukup untuk menghancurkan kepala manusia biasa. Kolonel Ho langsung membalas dengan tinju telak ke wajah Min Sok. Tubuh Min Sok terhuyung mundur, lalu berlutut di hadapannya. Kolonel Ho segera meraih kerah bajunya dan menatap lekat. Nafasnya berat sambil mendecakkan lidah. Dengan nada tajam, ia bertanya, apakah Min Sok hanya berniat mempermainkannya? Ia menegaskan bahwa pukulan barusan jelas ditahan, lalu mendesak alasan di balik tindakan itu. Min Sok menjawab dengan tenang bahwa ucapannya benar. Mendengar jawaban itu, Kolonel Ho mendengus marah dan menyebut Min Sok berandalan sombong. Namun Min Sok tetap tenang, bahkan balik menegaskan bahwa jika ia mengerahkan seluruh kekuatannya, Kolonel pasti sudah benar-benar tewas saat ini juga. Ucapan itu membuat Kolonel Ho terdiam. Dalam hati, ia harus mengakui kebenaran tersebut. Sejak awal pertarungan, setiap sel dalam tubuhnya terus berteriak ngeri. Perbedaan kekuatan mereka terlalu besar, jauh melampaui apa yang pernah ia hadapi. Setelah hening sesaat, Kolonel Ho menunjuk Min Sok dan bertanya apa yang sebenarnya pria itu inginkan. Min Sok menjawab singkat, ia ingin perlindungan. Kolonel Ho terbahak, suaranya bergema di area itu. Baginya, monster seperti Min Sok meminta perlindungan adalah lelucon yang tidak lucu. Namun tawa itu terhenti ketika Min Sok menjelaskan maksudnya. Perlindungan itu bukan untuk dirinya, melainkan untuk Ryudami, putri yang paling ia cintai, dan orang-orang yang bersamanya. Kolonel Ho tertegun melihat sosok kuat itu kini berlutut di hadapannya. Dengan suara mantap, Min Sok memohon agar putrinya diizinkan tetap aman di unit ini. Ia menegaskan bahwa Kolonel boleh melakukan apa saja terhadap dirinya, asalkan Dami dan yang lain selamat. Kini malam telah tiba. Kabut tebal menyelimuti area barikade unit, membuat suasana terasa mencekam. Di dalam sebuah shelter, para warga sipil tampak berkumpul, saling berbisik penuh rasa ingin tahu. Mereka membicarakan rumor yang beredar tentang Ryu Min Sok yang disebut sebagai monster. Beberapa dari mereka mencoba mencocokkan ciri-cirinya, terutama mata merah yang mengerikan itu. Meskipun Min Sok pernah beralasan bahwa warna matanya disebabkan kadar melanin yang rendah, tetap saja bagi mereka, tatapan itu menyerupai mata para zombie, menimbulkan rasa takut yang sulit diabaikan. Suasana kemudian bergeser ke ruang tahanan. Di sana, tubuh Ryu Min Sok terikat erat dengan tali tambang yang melilit tubuhnya, sementara kedua tangannya dibelenggu rantai yang kokoh. Ia duduk terdiam, tenggelam dalam renungannya, mengingat perjanjian yang ia buat bersama Kolonel Ho. Saat itu, Kolonel Ho menyatakan kesediaannya membawa serta orang-orang yang Min Sok lindungi. Namun, Kolonel juga menegaskan bahwa masalah utama terletak pada Ryu Min Sok sendiri. Karena itu, ia tidak bisa begitu saja mempercayai seseorang yang dianggap berbahaya. Min Sok segera menanggapi dengan tenang namun tegas. Ia menyuruh Kolonel Ho untuk mengkarantinanya, memenjarakannya dalam isolasi jika memang Kolonel tidak mempercayainya. Ia bahkan menegaskan bahwa tidak masalah berapa lama ia harus diasingkan, karena ia akan membuktikan bahwa dirinya bukan ancaman bagi unit ini. Saat ia masih larut dalam pikirannya, Min Sok merasakan kehadiran seseorang dari balik ventilasi di belakangnya. Nalurinya segera mengenali sosok itu, Ryudami, putrinya yang cantik jelita. Dengan cemas, Min Sok segera berdiri dan bertanya dengan penuh kekhawatiran tentang keadaannya. Dami tersenyum tipis dan menjawab bahwa dirinya baik-baik saja. Ia menjelaskan bahwa peringatan darurat telah dicabut dan para prajurit di unit ini memperlakukannya dengan sangat baik. Bahkan, mereka memberinya izin untuk keluar karena berada terlalu lama di dalam shelter membuatnya merasa sesak. Meskipun Dami tidak menceritakan secara rinci apa yang terjadi di dalam shelter, Min Sok bisa merasakan ketidaknyamanan putrinya. Hatinya diliputi rasa bersalah. Ia menunduk dan meminta maaf, mengingat janji yang pernah mereka buat untuk tidak terlibat dalam kekacauan. Namun kenyataannya, ia telah mengingkari janji itu. Ia tahu betul bahwa Dami pasti merasa kecewa terhadap ayahnya yang telah menyeret mereka ke dalam situasi berbahaya ini. Mendengar perkataan ayahnya, Dami langsung mencengkram pagar besi jendela sel dengan erat. Dengan suara bergetar namun tegas, ia menegaskan bahwa jika bukan karena pengorbanan ayahnya, ia dan yang lainnya tidak akan pernah sampai di unit ini dengan selamat. Senyum manis terukir di wajahnya saat ia menyuruh Min Sok untuk tetap teguh tanpa peduli apapun yang dikatakan orang lain. Ia menyatakan dengan penuh keyakinan bahwa dirinya mempercayai ayahnya sepenuhnya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Dami buru-buru melirik jam di pergelangan tangannya. Sadar bahwa waktu hampir menunjukkan pukul 10 malam, ia segera berpamitan, khawatir akan dimarahi penjaga jika terlambat absen. Dengan langkah cepat, ia melambaikan tangan sambil mengucapkan selamat malam. Min Sok membalasnya dengan senyuman hangat, mendoakan agar putrinya dapat tidur nyenyak malam ini. Dami berjalan menjauh dari sel tahanan dengan langkah ringan dan wajah ceria. Namun begitu jarak mereka cukup jauh dan tak ada yang melihat,
Senyum itu memudar, digantikan ekspresi sedih yang ia sembunyikan. Langkahnya terhenti, air mata mulai menetes, jatuh membasahi rerumputan di bawah kakinya. Tersadu-sadu, ia menutup wajahnya dengan lengannya, mencoba menghapus air mata yang terus mengalir. Namun kesedihan itu terlalu dalam untuk ditahan. Sementara itu, di dalam sel tahanan, Ryu Minso hanya berdiri menunduk. Ia memahami betul rasa sakit dan kesedihan yang ditanggung putrinya. Meski hatinya hancur, waktu tidak memberinya waktu untuk merenung. Tiba-tiba, suara derap langkah para prajurit terdengar mendekat, mengusir ketenangan singkat di ruangan itu. Sersan Lee masuk dengan langkah mantap, lalu menyampaikan pesan bahwa kolonel memanggil Ryu Minso. Tanpa banyak bicara, ia memberi isyarat agar Minso bersiap. Suasana pun bergeser ke ruang komando Kolonel Hu. Di hadapan para prajurit, Kolonel Hu berdiri tegak sambil menunjuk peta besar yang telah diberi tanda merah. Sambil memegang sebuah alat sensor, ia menjelaskan bahwa sekitar 20 menit yang lalu, di dalam reruntuhan stasiun Gubabal, sensor akustik mereka menangkap beberapa sinyal lemah yang kemungkinan berasal dari penyintas. Namun ada satu hal yang lebih mencurigakan, sebuah frekuensi aneh yang tidak dapat mereka identifikasi. Kolonel Hu menekankan bahwa keberhasilan misi ini bergantung pada kecepatan. Mengirim pasukan dalam jumlah besar hanya akan memperlambat pergerakan dan memperbesar risiko. Karena itu, ia memutuskan untuk mengirim tim elit yang bergerak cepat dan tepat sasaran. Senyum tipis muncul di wajah Kolonel Hu. Ia kemudian menoleh ke arah Ryu Minso yang berdiri dengan tenang masih terikat rantai. Dengan tatapan penuh makna, Kolonel Hu mengingatkan tentang janji Minso sebelumnya bahwa ia bersedia melakukan apapun demi putrinya. Kini ia menantang pria itu untuk membuktikannya di sini dan sekarang. Dengan satu hentakan dahsyat, rantai yang mengikat tangan Ryu Minso terputus. Serpihannya berterbangan ke segala arah. Ryu Minso menatap lurus ke arah Kolonel Hu dan bertanya dengan nada mantap, "Kapan kita berangkat?" Kolonel Hu menyeringai lebar, lalu menjawab dengan tegas, "Sekarang juga, operasi penyelamatan stasiun Gubabal dilaksanakan." Malam semakin larut ketika suasana bergeser ke stasiun Gubabal. Di pintu masuk terowongan, tanah dan puing-puing menumpuk, menutup jalur keluar sepenuhnya. Di bawah reruntuhan itu, puluhan orang terjebak dalam ruang sempit dan gelap, hanya duduk terdiam sambil meratapi nasib masing-masing. Di antara mereka, seorang balita bernama Dayun berada dalam gendongan ibunya. Sambil mengoceh riang, Dayun berkali-kali menyerukan kata, "Bupa, Bupa." Tanpa sengaja, tangan mungilnya memukul orang yang duduk di samping mereka. Ibunya segera meminta maaf, namun pria bertopi yang mendengar ocehan berisik Dayun tampak kesal. Ditambah dengan sempitnya lorong yang sesak oleh orang-orang, ia mulai mengomel dengan nada tinggi, jelas menunjukkan rasa jengkel. Seorang ibu yang duduk di sebelah Mama Dayun langsung menimpali dengan nada tak suka, mengatakan bahwa Dayun hanyalah seorang bayi dan pria itu tak perlu mengeluh berlebihan. Namun sebelum perdebatan semakin memanas, Dayun tiba-tiba terdiam. Balita itu menatap langit-langit lorong dengan mata membesar, lalu mengangkat jarinya dan menunjuk ke atas sambil berkata, "Papa, Papa." Ibunya tertegun, perlahan-lahan menoleh mengikuti arah telunjuk Dayun. Dari balik kegelapan pekat, tampak samar sebuah wajah pucat mengintai mereka, tersenyum tipis, penuh kegilaan. Operasi penyelamatan stasiun Gubabal. Beberapa kilometer dari lokasi stasiun, jalanan sunyi dipenuhi zombie yang berkeliaran tanpa arah. Tiba-tiba, sorotan lampu truk yang sangat terang memecah kegelapan, menyilaukan para zombie. Truk itu melaju kencang, menghantam dan menggilas zombie-zombie yang berdiri di jalurnya. Kolonel Hu yang berada di dalam truk tertawa penuh kebanggaan. "Apa kau lihat itu, Minso? Truk ini bisa mengalahkan road-rollermu kapan saja." Serunya penuh bangga. Minso hanya menanggapi dengan tenang, menyebutkan Kolonel hanya mendengus, lalu menegaskan bahwa kecepatan adalah kunci dalam operasi kali ini. Sambil tetap fokus mengemudi, Kolonel Hu menjelaskan bahwa misi ini memiliki dua variabel utama. Yang pertama adalah reruntuhan. Pintu masuk terowongan tertutup sepenuhnya, sementara jalur kereta di dalam juga terhalang oleh puing-puing. Yang kedua, sebelum melanjutkan penjelasan, Kolonel Hu menunjuk ke tablet yang dipegang Minso. Di layar tablet itu, frekuensi aneh terdeteksi, menunjukkan keberadaan makhluk yang tidak dikenal terjebak di dalam bersama para penyintas. Kolonel Hu menegaskan bahwa mereka tidak bisa membuang waktu sedikit pun. Jika terlambat, bukan hanya para penyintas yang akan mati, tapi juga kemungkinan besar makhluk misterius itu akan menjadi ancaman yang tak terkendali. Kolonel Hu menunjuk gambar denah sebuah bangunan di layar tablet. Sorot matanya tampak penuh keyakinan saat ia menjelaskan rencananya.
ia merasa beruntung karena ventilasi udara di stasiun Gubabel cukup lebar dan kondisinya masih baik. Dengan itu, pasukan elit bisa masuk melalui lubang ventilasi untuk menembus area dalam dengan cepat, mengevakuasi para penyintas, dan memastikan semua orang keluar dengan selamat. Setelah menjelaskan rencana tersebut, Kolonel Hu bertanya pada pasukannya, apakah mereka sudah benar-benar memahami dan siap menjalankannya. Namun jawaban Min Sok justru membuatnya terkejut. Dengan wajah datar dan suara tenang, Min Sok menyatakan bahwa ia tidak setuju, bahkan menegaskan kalau misi ini akan gagal. Ekspresi Kolonel Hu langsung mengeras. Ia memandang Min Sok dengan sorot mata penuh ketegangan dan bertanya maksud dari perkataan itu. Min Sok kemudian menjelaskan dengan nada serius. Ia mengatakan bahwa operasi penyelamatan stasiun Gubabel bukanlah hal yang asing baginya. Dalam setiap simulasi dan percobaan yang ia lakukan sebelumnya, skenario ini selalu terjadi. Meski detailnya berbeda sedikit setiap kali, hasilnya akan selalu sama, gagal total. Min Sok mengakui bahwa Kolonel Hu selalu merencanakan strategi terbaik yang mungkin dilakukan. Namun terlepas dari itu, jumlah penyintas yang berhasil diselamatkan selalu 0. Kini suasana bergeser ke dalam lorong gelap yang dipenuhi reruntuhan di stasiun Gubabel. Bau debu dan udara lembab memenuhi ruang sempit itu. Dari kegelapan, tampak beberapa orang tergantung di sebuah jaring raksasa yang menyerupai sarang laba-laba. Di antara mereka, ibu dari seorang balita bernama Dayun juga terperangkap. Tubuhnya tergantung cukup tinggi dengan posisi kepala di bawah. Wanita itu perlahan tersadar, kepalanya terasa berat, dan pandangannya berkunang-kunang. Dalam kebingungannya, ia mulai menyapu pandangannya ke sekeliling dengan liar, mencoba memahami apa yang terjadi. Begitu kesadarannya pulih sepenuhnya, ia langsung berteriak histeris, memanggil-manggil nama anaknya yang tidak terlihat dimanapun. Gerakan paniknya membuat tubuhnya terlepas dari jaring. Ia jatuh keras menghantam tumpukan bebatuan di bawah. Meski tubuhnya terasa sakit, ia segera memaksakan diri bangkit. Matanya liar menatap ke segala arah, sambil terus berteriak memanggil nama Dayun dengan suara parau. Seseorang yang berada di sekitar lokasi jatuhnya wanita itu tampak bingung dan segera mendekatinya, bertanya apa yang terjadi dan apakah wanita itu baik-baik saja. Namun wanita itu sama sekali tidak menjawab pertanyaan tersebut, hanya terus berteriak memanggil putranya dengan suara penuh kepanikan. Di tengah kekacauan itu, seorang pria bertopi yang masih tergantung di jaring di atas mereka ikut berseru lantang, memerintahkan agar dirinya segera dilepaskan. Mendengar itu, Ibu Dayun langsung mendongak ke atas, lalu berteriak balik, menanyakan apakah pria yang tergantung di sana melihat atau mengetahui keberadaan putranya. Namun pria bertopi itu berteriak dengan nada kasar dan penuh kemarahan, bahwa ia tidak peduli sama sekali dengan anak yang hilang itu, hanya menuntut agar mereka segera melepaskannya dari jaring tanpa membuang waktu. Di antara jaring laba-laba yang menggantung di langit-langit reruntuhan, seorang wanita merangkak perlahan ke arah pria yang masih tergantung. Pria itu segera mengenalinya sebagai ibu-ibu yang sebelumnya sempat membela Mama Dayun. Namun kini, mata wanita itu memerah, berkilat liar, dan tiba-tiba mulutnya terbuka lebar dengan ekspresi mengerikan. Dalam sekejap, wanita itu menggigit dan merobek daging pria yang tergantung tersebut. Pemandangan itu membuat semua orang yang berada di bawah sontak membeku. Tubuh mereka berkeringat dingin, nafas tercekat penuh rasa ngeri. Tubuh pria yang tadi digigit terjatuh menghantam bebatuan. Perlahan, ia bangkit kembali, kepala setengah hancur, lalu menatap orang-orang di depannya dengan pandangan kosong yang mengerikan. Untuk sesaat, suasana membisu sebelum akhirnya seseorang berteriak histeris, "Zombie!" Zombie itu langsung menerkam orang yang paling dekat dengannya, merobek tubuhnya dengan brutal. Orang-orang lain langsung panik, berhamburan melarikan diri sambil berteriak ketakutan. Mereka kebingungan, bertanya-tanya, mengapa tiba-tiba ada zombie di tempat yang seharusnya tertutup ini. Sementara itu, Mama Dayun berlari di antara kerumunan. Pikirannya hanya terpusat pada keberadaan putranya. Jantungnya berdegup kencang saat pandangannya menangkap sebuah lorong bawah tanah di sisi reruntuhan. Langkahnya seketika terhenti. Ia segera berbelok dan berlari masuk ke lorong itu. Seorang pria yang melihatnya berteriak memperingatkan bahwa jalan bawah tanah sudah tertutup. Namun Mama Dayun tak menggubris, terus berlari seolah tak mendengar. Di atas, kepanikan semakin menjadi. Semua jalan keluar telah tertutup, dan dari belakang semakin banyak zombie bermunculan. Makhluk-makhluk itu melompat liar, siap memangsa siapa saja yang tertinggal. Sementara itu, Mama Dayun terus berlari semakin dalam ke dalam lorong bawah tanah. Semakin jauh ia masuk, semakin jelas mendengar suara yang begitu dikenalnya, suara tangis putranya. "Pupa! Pupa, pa!" Air mata mulai menggenang di sudut matanya. Dengan nafas tersengal, ia berteriak, meyakinkan anaknya agar tidak takut karena sebentar lagi ia akan datang menjemput.
Akhirnya, ia sampai di ujung lorong yang gelap. Dengan penuh harapan, ia memanggil nama putranya. Namun yang menyambutnya bukanlah pelukan hangat seorang anak, melainkan pemandangan yang membuat darahnya membeku. Di hadapannya berdiri seekor zombie bayi raksasa yang tengah mengunyah kepala manusia. Bentuknya menyerupai laba-laba dengan 4 kaki panjang dan 2 tangan yang kekar. Makhluk itu menangis dengan suara persis seperti dayun. Bah! Mama Dayun membeku di tempat, pikirannya kacau. Ia tersenyum getir, tidak percaya bahwa makhluk mengerikan itu adalah putranya sendiri. Saat tangan zombie itu perlahan meraih dan mengangkat tubuhnya ke udara, ia tidak berteriak ataupun meronta. Ia hanya terdiam, menerima kenyataan pahit ini, meyakinkan dirinya bahwa semua yang terjadi hanyalah mimpi buruk. Sebelum Mama Dayun sempat dilahap, ledakan api membara meletup di lorong bawah tanah. Lidah api menyambar dengan ganas, melalap tubuh zombie raksasa itu. Mama Dayun hanya berdiri membeku, matanya melebar tak percaya, menyaksikan makhluk yang ia yakini sebagai anaknya terbakar di depan mata. Alur mundur sejenak. Beberapa menit sebelumnya, tim elit sudah tiba di stasiun. Minso mengatakan bahwa apapun strategi yang disusun kolonel selama ini, hasilnya selalu sama, tak seorang pun berhasil diselamatkan. Ia menegaskan dengan nada dingin bahwa misi ini tidak akan pernah berhasil jika hanya mengandalkan kemampuan manusia biasa. Kembali ke lorong bawah tanah, Minso muncul dari balik kobaran api, berdiri tegak di depan Mama Dayun. Di hadapannya, sosok mengerikan itu meringkuk lalu mengangkat tubuh dan menatap Ryu Minso. Narator menjelaskan bahwa Skinwalker adalah makhluk tingkat tinggi yang menyerupai laba-laba. Mereka memburu manusia, membuat korbannya pingsan, lalu meniru wajah korban untuk memancing mangsa berikutnya. Skinwalker menyemburkan jaring bakat, meluncur deras ke arah Minso. Dengan nada datar, Minso bergumam bahwa struktur rangka makhluk itu rapuh terhadap panas, sehingga api menjadi kelemahan terbesarnya. Kepala Skinwalker membentur lantai keras. Dalam sekejap, Minso menarik jaring yang masih melekat di mulut monster itu, lalu melesat ke depan dengan gerakan bagaikan kilat. Pukulan bertubi-tubi berlapis api menghantam tanpa henti. Tubuh monster itu terguncang hebat, darah pekat muncrat dari mulutnya. Jeritanya memekakan telinga. Mata Minso berkilat liar, mengangkat tinjunya, bersiap memberikan pukulan penentu. Namun sebelum sempat mendaratkan pukulannya, tiba-tiba sebuah batu kecil menghantam tubuhnya. Ia menoleh ke belakang dan melihat Mama Dayun berdiri gemetar sambil menangis, memohon agar ia berhenti menyakiti anaknya. Kesempatan itu membuat Skinwalker bergerak cepat. Makhluk itu sudah tepat di belakang Minso. Skit! Jeritan melengking membelah udara. Minso buru-buru melompat mundur, sementara Mama Dayun hanya terpaku sebelum akhirnya jatuh pingsan. Namun suara itu tak berhenti. Jeritan menggema memenuhi lorong, menghantam gendang telinga. Minso mulai terhuyung, tubuhnya melemah, lututnya akhirnya berteguk, dan ia pun berlutut tak berdaya. Kesadarannya perlahan memudar dalam teriakan tak berkesudahan. Minso terus berjuang mempertahankan kesadarannya, melawan rasa kantuk dan pusing yang menghantam kepalanya tanpa henti. Tepat ketika ia hampir terjatuh pingsan, suara Dami menggema dalam pikirannya, suara penuh keyakinan yang menguatkan hatinya. Dami pernah berkata bahwa tak peduli apa yang orang lain katakan, ia tetap percaya pada ayahnya dan meminta sang ayah untuk selalu menegakkan kepala, tak pernah tunduk pada siapapun. Ingatan itu membakar semangatnya. Dengan sisa tenaga yang ada, Minso menegangkan seluruh otot tubuhnya dan menghantamkan kepalanya ke lantai dengan keras. Sakit yang luar biasa menyambar kepalanya, tapi ia kembali menghantamkan kepalanya sekali lagi, lebih keras dari sebelumnya. Skinwalker yang melihatnya tidak tinggal diam. Makhluk itu menjerit melengking, suaranya menusuk telinga dan bergetar di seluruh lorong, berusaha memaksa Minso kehilangan kesadarannya. Namun tepat di saat teriakan itu memuncak, tangan Minso meluncur secepat kilat, menghantam rahang bawah Skinwalker dengan kekuatan penuh. Kepala Skinwalker terpelanting ke belakang, darah kental memuncrat deras dari mulutnya, menodai lantai dan dinding. Makhluk itu masih hidup, meraung, dan menangis. Teriakan lirihnya terdengar seperti seorang anak kecil yang memanggil ibunya. Minso menatapnya dengan tatapan tajam penuh amarah. Ia menginjak wajah monster itu dengan tenaga penuh. Rahang makhluk itu hancur, dan seketika mulutnya menggembung aneh sebelum memuntahkan darah dalam jumlah banyak, membasahi lantai dengan genangan merah gelap. Melihat pemandangan menjijikan sosok monster itu, Minso bergumam dingin bahwa monster itu memang pantas terus menangis seperti itu. Mulai sekarang, satu-satunya hal yang pantas keluar dari mulutnya hanyalah teriakan kematian. Skinwalker yang sekarat membuka mulutnya lebar-lebar sekali lagi, berusaha mengerahkan jeritan terakhirnya untuk memingsankan Minso.
Namun dengan gerakan cepat penuh kebrutalan, Min-sok mencabik kepala makhluk itu tanpa ampun. Kini suasana bergeser ke sisi lain lorong. Dari balik pintu yang bergetar hebat, suara zombie terdengar semakin dekat. Raungan mereka memekakan telinga. Beberapa orang yang tersisa di dalam ruangan berusaha sekuat tenaga menahan pintu agar para zombie tidak bisa menerobos masuk. Nafas mereka tersengat, wajah penuh ketakutan, tangan gemetar karena kelelahan. Jika pintu itu jebol, mereka semua pasti akan mati. Beberapa orang mulai terlihat putus asa, sebagian hanya bisa memegangi kepala sambil menangis. Salah satu dari mereka, dengan suara bergetar, bertanya apakah zombie-zombie itu sudah pergi karena suara raungan mulai mereda. Namun rekannya segera membentaknya agar diam dan tetap fokus menahan pintu, karena sedikit kelengan saja akan mengundang kematian. Tiba-tiba, dari sela-sela pintu keluar asap yang merayap masuk ke dalam ruangan. Kepanikan pun pecah. Mereka takut asap itu berasal dari sesuatu yang terbakar. Salah satu dari mereka berteriak putus asa, merasa ajal sudah dekat. Seorang pria parubaya segera membentak mereka agar berhenti bicara pesimis. Pria bertopi di sampingnya memanggil pria parubaya itu, tapi panggilan itu malah membuatnya semakin marah. Namun pria bertopi cepat menjelaskan bahwa pergerakan para zombie sudah berhenti. Kebingungan menyelimuti semua orang. Pintu mendadak bergetar hebat lalu ambruk seketika. Mereka panik dan berteriak, menyuruh semua orang menjauh dari pintu. Namun sosok yang muncul di ambang pintu membuat semua orang terdiam bingung, bertanya-tanya siapa pria bertubuh penuh luka yang berdiri di hadapan mereka. Di luar stasiun, malam yang gelap kian mencekam. Pintu ventilasi tiba-tiba terangkat perlahan dan terlempar ke udara dengan kasar. Kolonel Ho dan para tentara lainnya terkejut melihat kejadian itu. Begitu melihat siapa yang muncul, Kolonel Ho langsung tersenyum lebar. Narator menjelaskan, operasi penyelamatan stasiun Gubabal berhasil. Jumlah penyintas 37 orang. Di tempat yang tertutup sepenuhnya tanpa jalan keluar dari gerombolan zombie, menyelamatkan hampir 40 orang adalah sebuah keajaiban. Fajar perlahan menyingsing. Para tentara segera menyisir area mencari korban selamat. Salah satu dari mereka menemukan bola jaring raksasa, dan di dalamnya ada Dayun yang langsung dihampiri oleh mamanya dengan penuh haru. Terlihat pula seorang tentara dengan wajah meringis, tampak memar hitam di bagian leher. Singkat cerita, tim elit dan para penyintas akhirnya tiba di markas unit barikade. Ryudami tertegun haru melihat semua orang bersorak, meneriakkan nama ayahnya, Ryu Min-sok, yang kini dikenal sebagai Miracle Man karena telah menyelamatkan orang-orang dari neraka stasiun Gubabal. Di tengah sorak-sorai, Kapten Cha hanya terdiam, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi selama misi. Kolonel Ho terus bertepuk tangan sambil menyatakan bahwa Min-sok telah lulus tes dengan nilai sempurna. Min-sok yang duduk di atas tank akhirnya melihat sosok yang ia nantikan. Ryudami mendekat dengan senyuman hangat. Mereka saling menatap, meraih tangan satu sama lain, lalu berpelukan erat di bawah sinar matahari pagi yang mulai menghangat. Laporan operasi penyelamatan stasiun Gubabal. Total korban tercatat 52 orang, meninggal 15 orang, terluka 12 orang, penyintas 37 orang. Dengan ini, misi dinyatakan selesai.